Nenek ini syok saat di depan gubuknya ada bayi yang tergeletak. Ternyata itu adalah cucu dari anaknya yang merantau dan sengaja ditinggalkan di rumah nenek itu karena bayi itu cacat. Kabut pagi masih menyelimuti lembah dengan selimut yang rapat dan basah, seolah enggan melepaskan malam yang telah berlalu. Di gubuk kayu tua yang berdiri sendirian di tepi hutan, Nenek Sari sudah terbangun seperti biasa. Tubuhnya yang renta bergerak pelan menyiapkan kayu bakar untuk memasak air. Ritual pagi yang tak pernah terlewat sejak ditinggal suaminya 10 tahun silam. Suara jangkrik dan desir angin malam mulai digantikan oleh kicau burung-burung awal yang bersahutan, menandakan fajar akan segera tiba. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda di balik kesunyian alam yang biasa ia nikmati. Sebuah suara tangis, lemah namun nyata, memecah kesempurnaan rutinitas paginya. Awalnya ia mengira itu hanya anak kucing liar yang tersesat, atau mungkin bayangan angin yang menipu telinganya yang sudah mulai berkurang pendengarannya. Tapi tangis itu terus berulang, semakin jelas, semakin memilukan, seolah memanggil-manggil dari balik kabut tebal yang menyelubungi dunia luar. Dengan langkah tertatih dan jantung yang berdebar tak menentu, Nenek Sari membuka pintu gubuknya yang reot. Dinginnya pagi menusuk tulang-tulang tuanya, tapi yang membuatnya menggigil bukanlah udara pagi. Di sana, tepat di ambang pintu, tergeletak sebuah keranjang anyaman bambu yang basah oleh embun pagi. Di dalamnya, terbungkus kain putih yang sudah lembab, seorang bayi laki-laki mungil terlihat menggigil kedinginan. Tubuhnya yang kecil itu bergerak-gerak lemah. Mulut mungilnya menganga mencari sesuatu yang tak kunjung datang. Wajahnya pucat, tapi matanya yang hitam berkilat memandang Nenek Sari dengan tatapan yang seolah memahami betapa tragisnya keadaan ini. Bayi itu begitu kecil, begitu rentan, bagai burung pipit yang jatuh dari sarangnya di malam yang gelap. Nenek Sari terpaku di tempatnya berdiri, kedua tangannya gemetar tak terkendali. Siapa? Siapa yang tega melakukan ini? Pikirannya berputar-putar mencari jawaban, tapi yang ia dapat hanya kehampaan dan kepedihan. Perlahan, dengan tangan yang masih bergetar, ia mengambil bayi itu dan mendekapnya ke dadanya, berusaha memberikan kehangatan yang sudah hilang dari tubuh mungil itu. Saat itulah matanya menangkap sehelai kertas yang diselipkan di balik baju bayi. Surat itu pendek, ditulis dengan tulisan tergesa-gesa yang ia kenal betul, tulisan anak satu-satunya, Rendra. Kata-kata di surat itu sederhana tapi menghancurkan hatinya yang sudah tua. Ibu, ini Amar, cucumu. Maafkan kami. Dia cacat. Kami tak kuat. Jagalah dia. Air mata yang sudah lama tak mengalir tumpah deras, membasahi baju dan kepala bayi malang yang terus menggigil dalam pelukannya. Dalam kebingungan dan kesedihannya yang mendalam, Nenek Sari merasakan amarah yang membara pada anaknya. Bagaimana mungkin Rendra tega meninggalkan bayi yang tak berdaya ini di tengah dinginnya fajar? Tapi amarah itu segera tenggelam oleh belas kasihan yang lebih besar pada bayi di pelukannya. Ia memperhatikan lebih detail. Kaki kecil bayi itu memang terlihat berbeda, lebih kecil dan lemah dibanding bayi biasanya. Tapi saat ia menatap mata bayi itu, yang ia lihat adalah kehidupan, adalah jiwa yang polos yang sama sekali tidak berdosa. Bayi ini, Amar, adalah cucunya, darah dagingnya, bagian terakhir dari keluarganya yang tercerai-berai. Dengan suara bergetar penuh keyakinan, ia berbisik pada bayi yang mulai tenang dalam pelukannya. Jangan takut, nak. Nenek di sini. Nenek tak akan meninggalkanmu. Kata-kata itu seperti sumpah suci yang ia ucapkan pada alam semesta, pada ingatan suaminya, dan pada dirinya sendiri. Fajar mulai menyingsing, menyinari wajah tua Nenek Sari yang basah oleh air mata dan tekad yang tak tergoyahkan, serta wajah bayi malang yang akhirnya menemukan tempat berlindung dalam pelukan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dengan tubuh masih menggigil, Nenek Sari masuk ke dalam gubuk sambil terus memeluk Amar erat-erat. Bayi itu sudah berhenti menangis, seolah bisa merasakan kehangatan dan perlindungan dari pelukan sang nenek. Dengan hati-hati, Nenek Sari meletakkan Amar di atas tempat tidurnya yang sederhana, membungkusnya dengan selimut tebal sambil terus membelainya. Barulah kemudian, dengan tangan masih gemetar, ia mengambil kertas yang tadi terselip di balik baju bayi. Cahaya matahari pagi yang mulai menerobos masuk dari celah-celah dinding kayu cukup terang untuk membantunya membaca tulisan di atas kertas itu. Tulisan itu tercoret dengan tinta yang kadang tebal kadang tipis, seolah ditulis dalam keadaan tergesa-gesa atau mungkin dengan tangan yang gemetar. Setiap kata seakan menusuk-nusuk hatinya yang sudah tua. Ia membaca berulang kali kalimat pendek itu,
seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ibu, ini Amar, cucumu. Maafkan kami. Dia cacat. Kami tak kuat. Jagalah dia." Kata-kata itu terasa begitu dingin, begitu kejam, jauh lebih menusuk daripada udara pagi yang menerpanya tadi. "Ya Tuhan," desis Nenek Sari dengan suara parau, sambil memandang bayi yang sedang tertidur lelap di tempat tidurnya. Apa yang telah mereka lakukan? Apa yang ada di pikiran Rendra? Dia duduk di samping tempat tidur, memandangi wajah polos Amar yang sedang tertidur. Bayi itu bernapas dengan tenang sekarang. Wajahnya yang mungil tampak begitu damai. Nenek Sari mengulurkan tangan keriputnya, menyentuh lembut kaki kecil Amar yang terbungkus kain. Benar, ada sesuatu yang berbeda. Kaki mungil itu terlihat lebih lemah. Tidak sekuat bayi-bayi yang pernah ia lihat. "Bodoh sekali anakku," bisik Nenek Sari sambil menggeleng-geleng kepalanya. "Kau kira cacat fisik adalah akhir dari segalanya? Kau lupa bagaimana dulu ibumu merawatmu saat kau sakit parah waktu kecil." Air mata mulai mengalir lagi di wajahnya yang berkerut. Bayangan masa lalu muncul di pikirannya. Rendra, anaknya yang dulu begitu penyayang, yang selalu menangis jika melihat binatang terluka. Kapan anaknya berubah menjadi sekejam ini? Atau mungkin ini semua karena tekanan hidup di rantau? Tapi kenapa harus seperti ini? "Nak." Nenek Sari berbicara seolah Rendra ada di depannya. "Kenapa kau tinggalkan bayi tak berdosa ini sendirian di tengah dinginnya pagi? Apa kau tidak takut sesuatu terjadi padanya?" Amar mengerahkan tangannya kecilnya dalam tidur, seolah merespon suara sang nenek. Nenek Sari segera membelainya, menenangkannya. "Tenang saja, sayang," bisiknya lembut pada bayi itu. "Nenek di sini. Nenek tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Kemudian ia kembali memandangi surat itu. Matanya menyipit memperhatikan coretan terakhir. "Jagalah dia." Dua kata itu terasa begitu berat, seolah melemparkan tanggung jawab sebesar gunung di pundaknya yang sudah renta ini. Tapi di balik beratnya tanggung jawab, ada sebuah tekad yang mulai menguat dalam hatinya. "Baiklah, Rendra," gumam Nenek Sari dengan suara tegas. "Jika kau tidak sanggup menjaganya, maka biarlah ibumu yang akan melakukannya. Aku akan jaga cucuku ini. Aku akan buktikan padamu bahwa setiap kehidupan, apapun keadaannya, adalah berharga." Dia melipat surat itu dengan hati-hati, menyimpannya di dalam laci kecil di samping tempat tidurnya. Surat yang menyedihkan itu akan menjadi pengingat baginya, bukan tentang kekejaman anaknya, tetapi tentang sebuah janji yang harus ia tepati. Nenek Sari kembali memandangi Amar yang masih tertidur. Wajahnya yang lembut, tangan mungilnya yang terkepal, segala ketidaksempurnaan fisiknya, semuanya terlihat begitu sempurna di matanya sekarang. "Kau adalah cucuku," bisiknya sambil mencium kening bayi itu. "Dan nenek akan mencintaimu apa adanya. Kita mungkin tidak punya banyak hal, Nak, tapi kita akan memiliki cinta yang cukup. Cukup untuk membuat kita bertahan." Dia pun mulai merencanakan apa yang harus dilakukannya. Susu, popok, pakaian, semua harus ia siapkan dengan uang pensiunannya yang sedikit. Tapi yang paling penting, ia harus memberikan yang terbaik untuk Amar. Bayi yang dititipkan padanya di kala fajar ini akan menjadi tujuan hidupnya yang baru. Matahari pagi telah naik lebih tinggi, menerangi gubuk sederhana itu dengan sinar keemasan yang menembus celah-celah dinding kayu. Amar masih tertidur lelap di atas tempat tidur. Selimutnya naik turun mengikuti tarikan napasnya yang ringan. Nenek Sari duduk di sampingnya. Tatapannya tak pernah lepas dari wajah cucunya yang masih merah itu. Dalam diam, pertarungan batin masih terjadi dalam dirinya. Di satu sisi, ada amarah dan kekecewaan yang dalam pada Rendra. Di sisi lain, ada belas kasih yang tak terhingga pada bayi tak berdosa ini. "Usiaku sudah tua, tubuhku sudah renta," gumam Nenek Sari pada dirinya sendiri. Matanya menerawang keluar jendela yang pecah. "Apakah aku masih kuat merawat seorang bayi? Bagaimana dengan obat-obatanku? Uang pensiunan yang sedikit itu bahkan tak cukup untuk kebutuhan satu orang." Dia berjalan pelan ke dapur sederhana, mengambil cerek yang sudah berkarat dan menuangkan air panas ke dalam cangkir pecahnya. Tangannya masih gemetar, bukan karena usia, tapi karena beban keputusan yang harus diambil. "Tapi lihatlah dia," bisiknya lagi.
kini menatap Amar yang sedang menggerakkan tangan mungilnya dalam tidur. Dia sama sekali tak bersalah. Dia tidak memilih untuk lahir seperti ini. Jika bukan aku, lalu siapa? Bayangan masa lalunya muncul. Dulu, ketika Rendra masih kecil, mereka juga hidup miskin. Tapi tak pernah sekalipun terpikir olehnya untuk menelantarkan anaknya sendiri. Air mata mulai menggenang di matanya ketika teringat betapa sulitnya dulu membesarkan Rendra sendirian setelah suaminya meninggal. Aku telah berhasil sekali, mungkin aku bisa berhasil lagi, katanya membesarkan hati sendiri. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu. Nenek Sari terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Apakah Rendra kembali? Atau jangan-jangan ada orang lain yang tahu tentang bayi ini? Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Di luar berdiri Mbah Kromo, tetua desa yang sudah sepuh usianya. "Sari, aku dengar ada suara tangisan bayi tadi pagi," tanya Mbah Kromo dengan suaranya yang berat berusia. Matanya yang keriput menyipit memperhatikan gubuk yang gelap. Nenek Sari menarik napas dalam. Ia tahu tak bisa menyembunyikan ini terlalu lama. Dengan hati-hati, ia membuka pintu lebar-lebar, memperlihatkan bayi yang sedang tertidur di tempat tidurnya. "Ini cucuku, Mbah," kata Nenek Sari dengan suara bergetar. Rendra meninggalkannya tadi pagi." Mbah Kromo masuk perlahan, mendekati tempat tidur. Wajahnya berkerut melihat bayi yang sedang tertidur itu. "Cucumu? Tapi kenapa ditinggalkan seperti ini?" Nenek Sari menunjukkan surat yang masih tergenggam di tangannya. Setelah membacanya, Mbah Kromo menghela napas panjang. "Ini tak mudah, Sari. Di usiamu yang sudah senja, merawat bayi. Apalagi dengan keadaannya yang..." Ia tak menyelesaikan kalimatnya, hanya menunjuk lembut ke arah kaki Amar yang terbungkus selimut. "Aku tahu, Mbah," jawab Nenek Sari dengan suara tegas yang mengejutkan dirinya sendiri. "Tapi coba lihat wajahnya. Dia adalah darah dagingku. Bagaimana mungkin aku menolaknya?" Mbah Kromo mengangguk pelan. "Desa akan banyak bicara, Sari. Bukan hanya tentang bayinya, tapi juga tentang Rendra. Kau siap menghadapi semua itu?" "Lebih siap daripada membiarkan cucuku sendiri menjadi anak terlantar," jawab Nenek Sari tanpa keraguan. "Aku akan beri nama Amar. Artinya anak yang panjang umur. Ini adalah doaku untuknya." Mbah Kromo memandangnya dengan penuh hormat. "Baiklah. Aku dan istri akan bantu semampuku. Nanti kubawa susu dan beberapa perlengkapan bayi yang masih disimpan di rumah." Setelah Mbah Kromo pergi, Nenek Sari kembali duduk di samping Amar yang mulai terbangun. Bayi itu membuka matanya, memandang sang nenek dengan tatapan polos. Seolah memahami bahwa inilah orang yang akan melindunginya. "Jangan khawatir, Amar," bisik Nenek Sari sambil mengangkat bayi itu ke pelukannya. "Nenek mungkin tua, tapi nenek punya cukup cinta untukmu. Kita akan melalui ini bersama-sama." Dia mulai menyusun rencana di kepalanya. Kamarnya yang sempit harus diatur ulang. Perlengkapan bayi harus segera dibeli. Uang pensiunannya yang biasa untuk membeli obat harus diatur ulang prioritasnya. "Amar, anakku," katanya sambil menimang-nimang bayi itu. "Hidup kita mungkin tidak akan mudah. Banyak yang akan memandangmu dengan kasihan, atau bahkan dengan penghinaan. Tapi nenek janji, akan mengajarkanmu untuk kuat. Seperti nenek harus kuat sekarang." Bayi itu memandangnya dengan mata berbinar, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan sang nenek. Tangannya yang mungil meraih jari keriput Nenek Sari, memegangnya erat. Dalam gubuk reok yang sederhana itu, sebuah ikatan baru terbentuk. Ikatan antara seorang nenek tua dan cucu cacatnya yang ditelantarkan. Keduanya, masing-masing dengan keterbatasannya, akan saling melengkapi. Nenek Sari menemukan alasan baru untuk hidup, sementara Amar menemukan tempat berlindung yang takkan pernah meninggalkannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti sebuah maraton bagi Nenek Sari yang tubuhnya sudah dimakan usia. Setiap pagi dimulai dengan tangis Amar yang memecah kesunyian fajar, sebuah alarm alami yang tak pernah terlambat. Nenek Sari akan bangun dengan tubuh pegal dan sendi-sendi yang kaku, tapi dia tak pernah mengeluh. Tangisan itu adalah pengingat bahwa ada makhluk kecil yang sepenuhnya bergantung padanya. Sudah, nenek datang,"
Gumamnya suatu pagi sambil berjalan tertatih menuju tempat tidur Amar. Bayi itu menangis dengan wajah memerah. Kedua tinjunya kecil mengepal. Lapar ya, nak? Sabar sebentar, nenek buatkan susu. Dia dengan gemetar menyiapkan susu formula yang dibelikan Mbah Kromo kemarin. Tangannya yang bergetar membuatnya hampir menumpahkan bubuk susu yang berharga itu. Aduh, tangan tua ini, gerutnya sambil berusaha tetap tenang. Setiap sendok susu terasa sangat berharga, mengingatkan pada uang pensiunannya yang semakin menipis. Setelah susu hangat siap, Nenek Sari mengangkat Amar dengan hati-hati. Ini, sayang, minum yang banyak ya, bisiknya sambil menyuapi cucunya. Tangan kirinya yang keriput menopang kepala Amar, sementara tangan kanannya memegang botol susu. Melihat Amar menghabiskan susunya dengan lahap, sebuah kepuasan tak terkira menyelimuti hatinya. Tapi masalah tak hanya sampai di situ. Saat mengganti popok, Nenek Sari harus mengerahkan seluruh tenaganya. Ya ampun, aktif sekali kau, nak, ujarnya sambil berusaha membersihkan tubuh mungil Amar yang tak henti-hentinya bergerak. Bau anyir memenuhi gubuk kecil itu, tapi Nenek Sari hanya tersenyum sabar. Biar nenek bersihkan dulu ya. Setelah urusan popok selesai, datanglah tantangan berikutnya. Nenek Sari ingat janjinya untuk memijat kaki Amar setiap pagi. Dengan minyak kelapa sederhana, dia mulai memijat lembut kaki mungil yang lemah itu. Sedikit lagi, sayang, bisiknya sambil memijat dengan gerakan memutar. Nenek percaya suatu hari nanti kau bisa berjalan. Mungkin tidak sempurna, tapi cukup untuk membawamu menjelajah dunia. Amar mengoceh riang, seolah menanggapi kata-kata sang nenek. Matanya yang bulat berbinar-binar memandangi wajah tua yang penuh perhatian padanya. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu. Nenek Sari bergegas membuka dan menemukan Budarmi, istri Mbah Kromo, berdiri dengan sekeranjang barang. Kubawa beberapa baju bayi bekas cucuku, kata Budarmi dengan suara lembut. Matanya penuh simpati melihat Nenek Sari yang tampak lelah. Dan sedikit nasi serta lauk untukmu. Terima kasih, Darmi, jawab Nenek Sari dengan suara bergetar. Kau terlalu baik. Budarmi mendekati Amar yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia lucu sekali, Sari. Mirip Rendra waktu kecil. Nenek Sari mengangguk. Tapi hatinya perih mendengar nama anaknya. Lebih kuat dari kelihatannya. Tadi malam dia bangun 3 kali, tapi pagi ini masih bisa tersenyum-senyum. Kau tidak muda lagi, Sari, kata Budarmi dengan wajah prihatin. Apakah kau yakin bisa menjalani ini sendirian? Nenek Sari menarik napas dalam. Aku pernah membesarkan Rendra sendirian setelah suamiku meninggal. Lebih sulit dari ini, percayalah. Setidaknya sekarang ada yang membantuku sesekali. Tapi setelah Budarmi pergi, Nenek Sari harus menghadapi kenyataan pahit. Dia membuka kaleng tua tempatnya menyimpan uang. Isinya sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk membeli susu formula selama seminggu. Amar, sayang, bisiknya sambil memandangi cucunya yang sedang bermain dengan jari-jarinya. Kita harus berhemat. Susu formula mahal sekali. Mungkin besok nenek akan coba membuat bubur untukmu. Malam itu, saat Amar tertidur, Nenek Sari duduk di kursi kayu tua sambil menghitung ulang uangnya. Obat darah tinggiku harus dikurangi, gumamnya pelan. Amar lebih membutuhkan susu dan popok. Dia menatap foto suaminya di dinding. Kau lihat, ya, di usia tuaku, aku harus mulai lagi dari awal. Tapi lihatlah cucu kita. Dia begitu cantik, bukan? Tiba-tiba, Amar menangis dalam tidurnya. Nenek Sari segera mendekat dan mengayun-ayunnya pelan. SSST, jangan takut. Nenek di sini. Selalu di sini untukmu. Dalam kesendirian malam itu, dengan bayi cacat yang ditelantarkan anaknya sendiri, Nenek Sari merasakan sebuah kedamaian aneh. Ya, hidupnya berat. Ya, dia tua dan miskin. Tapi untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, dia merasa memiliki alasan untuk bangun setiap pagi. Memiliki seseorang yang perlu diperjuangkan. Kita mungkin miskin, Amar, bisiknya pada bayi yang sudah tertidur kembali. Tapi cinta nenek padamu tak terbatas. Itu janji nenek.
Matahari pagi yang ke-10 sejak kedatangan Amar mulai menyinari desa yang perlahan terbangun. Kabar tentang bayi cacat yang dirawat Nenek Sari telah menyebar bak api di musim kemarau, menjadi buah bibir di setiap sudut desa. Di warung Bu Surti yang baru saja buka, sekumpulan ibu-ibu sudah berkumpul dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Benar kata orang, ternyata ada bayi di gubuk Nenek Sari, kata Bu Surti sambil membersihkan meja, suaranya berbisik seolah membagikan rahasia besar. Katanya, cacat. Bu Ani, tetangga sebelah warung, menggeleng-gelengkan kepala sambil meminum tehnya yang masih mengepul. Kasihan si nenek. Umur segitu harus merawat bayi, apalagi yang cacat. Anaknya yang di kota tega sekali ya. Seorang ibu muda bernama Ika yang sedang mengandung anak pertamanya menyimpan wajah prihatin. Tapi menurutku justru Nenek Sari mulia. Bayi itu kan tidak bersalah. Daripada dibuang atau disia-siakan, lebih baik dirawat dengan penuh kasih sayang. Bu Surti mendecakkan lidahnya. Mulia sih mulia, tapi realistis dong. Nenek Sari kan sudah tua, uang pensiunannya sedikit. Bagaimana bisa merawat bayi cacat yang pasti butuh biaya lebih? Lebih baik bayi itu diserahkan ke panti atau orang yang lebih mampu. Perbincangan itu terus bergulir, membelah desa menjadi dua kubu. Di satu sisi, mereka yang mengagumi ketabahan Nenek Sari. Di sisi lain, mereka yang menganggap keputusan Nenek Sari sebagai beban yang tak perlu bagi masyarakat. Sore itu, ketika Nenek Sari membawa Amar berjemur di depan gubuknya, beberapa anak kecil berlarian melewati tempatnya. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun tiba-tiba berhenti dan menatap Amar dengan mata penuh rasa ingin tahu. Nek, kenapa kaki adik bayi kecil sekali? Tidak seperti kaki adikku, tanyanya polos. Nenek Sari tersenyum lemah, sambil terus memijat lembut kaki Amar. Setiap bayi terlahir berbeda. Nak, adik ini istimewa, Tuhan memberinya keunikan sendiri. Tapi ibu si anak segera datang menarik tangan anaknya. Ayo, jangan ganggu nenek, hardiknya, lalu berbisik pada anaknya. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan cacat. Nenek Sari mendengar bisikan itu dengan jelas. Dadanya sesak, tapi dia memilih untuk diam. Dia tahu, pertempuran melawan prasangka masyarakat akan menjadi bagian dari perjuangannya merawat Amar. Keesokan harinya, Mbah Kromo datang berkunjung dengan wajah serius. Sari, ada yang ingin kubicarakan, katanya sambil duduk di bangku kayu depan gubuk. Ada apa, Mbah? Tanya Nenek Sari sambil terus mengayun-ayun Amar yang rewel. Beberapa warga mereka mengeluh, Mbah Kromo terlihat tidak nyaman. Mereka bilang, dengan keadaanmu yang sudah tua dan miskin, merawat bayi cacat hanya akan menjadi beban desa. Mereka takut nanti desa yang harus menanggung biaya pengobatan dan kebutuhanmu. Nenek Sari menarik napas dalam. Matanya yang tua itu berbinar dengan tekad yang kuat. Jadi menurut mereka, lebih baik aku menelantarkan cucuku sendiri, atau menyerahkannya ke panti yang belum tentu merawatnya dengan baik. Bukan itu maksud mereka, Sari. Mbah Kromo mencoba menenangkan. Mereka hanya khawatir. Desa kita miskin, Sari. Dana untuk warga miskin saja terbatas. Kalau begitu katakan pada mereka, suara Nenek Sari tiba-tiba tegas, bahwa aku tidak akan meminta bantuan sepeser pun dari desa. Aku dan cucuku akan mengatasi sendiri masalah kami. Tapi kata-kata itu ternyata terlalu dini diucapkan. Beberapa hari kemudian, Amar tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya menggigil, wajahnya memerah. Nenek Sari panik, mencoba segala cara tradisional yang diketahuinya, tapi demam Amar tidak juga turun. Dia butuh dokter, Sari, kata Bu Darmi yang kebetulan berkunjung. Amar perlu dibawa ke puskesmas. Nenek Sari memandangi kaleng tempatnya menyimpan uang. Isinya hampir habis untuk membeli susu dan popok. Aku tidak punya uang untuk berobat, Darmi. Bu Darmi menghela napas. Inilah yang dikhawatirkan warga, Sari. Mari kita bawa Amar ke puskesmas. Biaya pengobatannya nanti akan kubicarakan dengan suamiku. Di puskesmas, dokter memeriksa Amar dengan saksama. Bayinya kurang gizi, Bu, kata dokter pada Nenek Sari. Dan dengan kondisinya yang khusus, dia butuh perhatian ekstra. Saya sarankan diberikan vitamin dan kontrol rutin. Nenek Sari hanya bisa menunduk.
Malu karena tidak mampu memberikan yang terbaik untuk cucunya. Saat itu juga, dia menyadari bahwa tekad saja tidak cukup. Dia butuh bantuan, tapi tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Pulang dari puskesmas, Nenek Sari duduk termenung di depan gubuknya. Amar sudah tertidur pulas setelah minum obat. "Apa yang harus kita lakukan, Nak?" bisiknya pada cucunya. "Nenek ingin memberikan yang terbaik untukmu, tapi nenek sudah tua dan miskin." Seolah mengerti kegalauan sang nenek, Amar membuka matanya dan tersenyum lemah. Senyum itu seperti menyiram semangat baru pada Nenek Sari. "Tidak," katanya dengan suara tegas, seolah menjawab semua bisik-bisik desa. "Kita akan buktikan pada mereka semua. Dengan atau tanpa bantuan, kita akan bertahan. Nenek akan bekerja lebih keras. Nenek akan mencari cara." Malam itu, sambil menimang Amar yang rewel, Nenek Sari membuat keputusan. Besok, dia akan mulai membuat kerajinan anyaman untuk dijual. Dia akan menanam sayuran di belakang gubuknya. Dia akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa cinta seorang nenek pada cucunya lebih kuat dari segala keterbatasan dan bisik-bisik negatif masyarakat. "Kita akan tunjukkan pada mereka, Amar," bisiknya penuh keyakinan. "Kita mungkin miskin, mungkin cacat, tapi kita punya harga diri dan tekad yang takkan kalah oleh siapapun." Fajar yang ke-100 sejak kedatangan Amar menyapa gubuk kayu itu dengan cahaya lembut. Rutinitas pagi Nenek Sari kini telah berubah total. Setelah menyiapkan susu dan mengganti popok Amar, dia dengan hati-hati mengambil botol kecil berisi minyak kelapa murni yang telah dicampur dengan beberapa rempah-rempah warisan leluhur. "Ayo, sayang, waktunya pijat," bisik Nenek Sari sambil membaringkan Amar di atas handuk bersih di tempat tidur. Tangannya yang keriput menuangkan minyak hangat, menggosok-gosokkannya hingga panas tubuhnya sendiri menghangatkan minyak tersebut. Dia mulai dengan gerakan memutar yang lembut di paha mungil Amar, kemudian turun perlahan ke betisnya yang kecil dan lemah. Setiap sentuhan penuh dengan kehati-hatian, seolah takut melukai kulit bayi yang masih rentan itu. "Lihat, Nak," ucapnya sambil terus memijat. "Otot-otot kakimu mulai menguat. Kemarin kau sudah bisa menggerakkan jari kakimu dengan lebih lincah." Amar mengoceh riang, kedua tangannya berusaha meraih kaki sendiri, seolah ingin membantu sang nenek. Matanya yang bulat dan bening memandangi wajah tua yang penuh konsentrasi. "Nenek ingat dulu, waktu ayahmu masih kecil," Nenek Sari mulai bercerita dengan suara lembut. "Dia juga sering sakit-sakitan. Tapi dengan pijatan dan doa, akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang kuat." Tiba-tiba, pintu gubuk diketuk. Bu Darmi masuk dengan membawa beberapa lembar kain perca dan sebotol susu. "Sedang memijat lagi, Sari?" tanya Bu Darmi sambil duduk di samping tempat tidur. Nenek Sari mengangguk. Tangannya tidak berhenti bergerak. "Setiap pagi dan sore, tanpa pernah terlewat. Aku percaya suatu hari nanti Amar bisa berjalan." Bu Darmi memperhatikan dengan seksama teknik memijat Nenek Sari. "Kau melakukannya dengan sangat hati-hati." "Ini diajarkan ibuku dulu," jawab Nenek Sari. Dia bilang, sentuhan penuh cinta bisa menyembuhkan banyak hal. "Lihat," dia menunjukkan kaki Amar yang mulai berwarna kemerahan karena pijatan. Darahnya sudah mulai lancar. Bu Darmi menghela napas. "Tapi, Sari, kau sudah melakukan ini selama berbulan-bulan. Apa kau tidak lelah? Apa kau tidak pernah putus asa?" Nenek Sari berhenti sejenak, menatap sahabatnya. "Pernah, Darmi. Sangat sering. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, selalu ada kemajuan kecil yang membuatku terus berjuang. Kemarin, Amar bisa menendang-nendang kakinya. Hari ini, dia sudah bisa mengangkatnya lebih tinggi." Dia mengambil sebuah alat bantu sederhana dari kayu yang telah dibuatnya beberapa minggu lalu. "Aku sudah menyiapkan ini. Suatu hari nanti, Amar akan belajar berdiri dengan alat ini." Bu Darmi memeriksa alat kayu itu. "Kau membuatnya sendiri?" "Dengan peralatan seadanya," jawab Nenek Sari bangga. "Mungkin tidak sempurna, tapi cukup untuk membantu Amar belajar." Saat Bu Darmi pergi, Nenek Sari melanjutkan pijatannya. Kali ini, dia mulai menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama dinyanyikan ibunya dulu. Suaranya yang parau dan pecah justru menciptakan melodi yang menenangkan. "Tidurlah sayang, tidurlah lelap," nyanyinya pelan sambil terus memijat.
suatu hari nanti kau akan berlari. Mungkin tidak secepat anak lain, tapi cukup untuk membawamu melihat dunia. Amar mulai mengantuk. Matanya berkedip-kedip perlahan. Tapi Nenek Sari tidak berhenti memijat. Dia tahu konsistensi adalah kunci. Sukses tidaknya bukan urusan kita, nak, bisiknya sambil membereskan perlengkapan pijat. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Seperti kata almarhum kakekmu dulu, yang kita kendalikan adalah usaha, bukan hasil. Setelah pijatan selesai, Nenek Sari mengambil sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, dia mencatat setiap perkembangan Amar. Hari ke-100, Amar sudah bisa menggerakkan pergelangan kaki dengan lebih leluasa. Dia mulai sering menendang-nendang saat mandi. Dia menyimpan buku catatan itu di laci bersama surat dari Rendra. Dua dokumen yang merepresentasikan dua sisi kehidupan Amar. Penolakan dari ayah kandungnya dan penerimaan tanpa syarat dari sang nenek. Sore hari, ketika matahari mulai tenggelam, ritual pijat sore dimulai lagi. Kali ini, Nenek Sari menambahkan doa-doa khusus dalam bahasanya yang halus. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan pada cucuku ini. Bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan mental untuk menghadapi dunia yang kadang tidak ramah pada perbedaan. Amar, yang sudah mulai memahami beberapa kata, memandang neneknya dengan tatapan serius. Seolah dia mengerti betapa penting momen-momen ini. Kau akan menjadi anak yang kuat, Amar. Nenek Sari menatap mata cucunya. Lebih kuat dari mereka yang memandangmu dengan sebelah mata. Karena kekuatan sejati tidak diukur dari sempurna tidaknya tubuh, tapi dari besarnya hati dan tekad. Malam itu, setelah Amar tertidur, Nenek Sari masih duduk di samping tempat tidur, terus memijat lembut kaki cucunya sambil berdoa dalam hati. Dalam kesunyian malam, dengan hanya diterangi cahaya lampu minyak sederhana, seorang nenek tua dan cucu cacatnya saling menguatkan, satu dengan pijatan tanpa henti, yang lain dengan perkembangan kecil yang memberi harapan. Besok kita lanjut lagi, sayang, bisik Nenek Sari sebelum tidur. Dan besok-besok setelahnya, sampai kau bisa berdiri dengan kakimu sendiri. Itu janji nenek. Matahari senja mulai mencelupkan diri di balik puncak pepohonan, menebar cahaya keemasan yang menyapu permukaan sawah. Di balik rimbunnya pagar bambu yang mengelilingi kebun singkong, seorang wanita dengan kerudung sederhana berdiri tersembunyi. Matanya, yang sembab dan berkantung, tak lepas dari pemandangan di depan gubuk kayu Nenek Sari. Itulah Sri, ibu kandung Amar, yang selama berbulan-bulan menyimpan rindu dan penyesalan yang dalam. Dia sudah segitu besarnya, desis Sri dalam hati, ketika melihat Nenek Sari menggendong Amar yang sedang rewel. Tangannya sendiri gemetar, ingin sekali meraih, ingin sekali menyentuh anak kandungnya itu. Tapi kaki bagai dijejaki pemberat, tak mampu melangkah maju. Dari tempatnya bersembunyi, Sri bisa mendengar suara Nenek Sari yang lembut menenangkan Amar. SSST, jangan nangis, sayang. Nanti malam nenek buatkan bubur hangat. Air mata Sri mulai mengalir lagi. Setiap kali mendengar kabar tentang Amar dari tetangga yang baik hati, hancur hatinya. Anakku, anakku sendiri, bisiknya terseduh. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika melihat Mbah Kromo mendatangi gubuk Nenek Sari dengan membawa beberapa botol susu. Sri segera merunduk lebih dalam. Jantungnya berdebar kencang takut ketahuan. Dapat dari mana ini, Mbah? Tanya Nenek Sari sambil menerima botol-botol susu itu. Bantuan dari keluarga yang anaknya sudah besar. Mereka kasihan mendengar cerita tentang Amar. Jawab Mbah Kromo. Bagaimana perkembangannya? Nenek Sari tersenyum lebar, menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Dia mulai bisa menopang berat badannya sendiri, Mbah. Tadi pagi, dia hampir bisa duduk tanpa bantuan. Sri mendengar percakapan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatinya berbunga-bunga mendengar perkembangan anaknya. Di sisi lain, ada rasa malu dan sakit karena bukan dia yang merawat dan menyaksikan langsung setiap progres kecil Amar. Kau sudah seperti ibu sejati untuknya, Sari, kata Mbah Kromo dengan nada haru. Dia darah dagingku, Mbah. Bagaimanapun keadaannya, dia adalah anugerah, jawab Nenek Sari tegas. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menikam hati Sri. Ibu benar, bisiknya dalam hati. Amar adalah anugerah. Tapi kenapa aku tega?
Kenangan malam ketika mereka meninggalkan Amar kembali menghantuinya. Tangisan Amar yang melengking, dinginnya udara fajar, dan rasa hampa saat mereka pulang dengan keranjang kosong. Rendra, suaminya, bersikeras bahwa itu yang terbaik. Tapi Sri tahu dalam hatinya, mereka telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Ketika senja semakin pekat dan Mbah Kromo telah pergi, Sri masih berdiri di balik rimbunnya daun. Dia melihat Nenek Sari membawa Amar ke kursi kayu di depan gubuk, mulai menyuapi bubur dengan sabar. "Lihat, Nak, ini bubur kesukaan ayahmu waktu kecil," kata Nenek Sari pada Amar yang membuka mulut lebar-lebar. Sri tak tahan lagi. Dia melangkah pelan, mendekati pagar bambu, berharap bisa melihat lebih jelas. Tapi tanpa sengaja, kakinya menginjak ranting kering yang berbunyi, krak. Nenek Sari langsung menengok ke arah sumber suara. "Siapa di sana?" Sri membeku, tak berani bernapas. Dia bersembunyi di balik pohon pisang. Jantungnya berdebar kencang. "Ah, mungkin hanya kucing," gumam Nenek Sari, lalu kembali memperhatikan Amar. Sri menarik napas lega, tapi kemudian air matanya menetes deras. Dia ingin sekali berteriak, "Ibu, ini Sri. Aku ingin memeluk anakku." Tapi dia ingat ancaman Rendra bahwa jika ada yang tahu mereka pernah kembali, mereka akan diusir dari desa untuk selamanya. Dia terlihat sehat, bisik Sri pada dirinya sendiri, mencoba menghibur hati yang pedih. Ibunya merawatnya dengan baik. Itu yang penting. Saat malam mulai turun dan Nenek Sari membawa Amar masuk ke dalam gubuk, Sri masih berdiri di tempat yang sama. Dia melihat cahaya lampu minyak dari dalam gubuk, membayangkan Nenek Sari sedang menidurkan Amar dengan cerita pengantar tidur. "Amar, sayang," bisiknya dari kejauhan, "Ibu di sini. Ibu selalu memikirkanmu setiap saat. Maafkan ibu. Maafkan ibu yang lemah ini." Dia pun berjalan meninggalkan gubuk itu dengan langkah berat, sambil berjanji dalam hati akan kembali diam-diam lagi. Mungkin besok, atau lusa, atau kapanpun ada kesempatan. Untuk sekadar memastikan anaknya baik-baik saja. Untuk sekadar memuaskan kerinduan seorang ibu yang terpaksa berpisah dari anak kandungnya sendiri. Sementara di dalam gubuk, Nenek Sari yang sedang menimang Amar yang mulai mengantuk, tiba-tiba merasa ada yang aneh. Seolah ada energi asing yang baru saja pergi. Dia mendekatkan Amar ke dadanya. "Ada seseorang tadi, Nak," bisiknya pada Amar yang sudah setengah tertidur. "Siapa ya?" Mungkin ibumu. Kau rindu padanya, sayang." Amar hanya mengeluarkan suara kecil, lalu tertidur dalam pelukan neneknya. Nenek Sari menatap cucunya dengan perasaan haru. Dia tahu, suatu hari nanti, Sri akan kembali. Dan saat itu terjadi, dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Rendra berdiri di tepi jalan raya yang ramai di kota metropolitan, matanya kosong menatap kendaraan yang lalu lalang. Bau busuk dari selokan bercampur dengan asap knalpot menyerang indera penciumannya, tapi dia sudah terlalu lama di sini untuk memperdulikannya. Di tangannya tergenggam sepucuk surat yang baru saja diterimanya dari Mbah Kromo, berisi kabar tentang perkembangan Amar. Setiap kata dalam surat itu seperti cambuk yang menghantam jiwanya. Dia sudah bisa apa? Geram Rendra pada dirinya sendiri, meremas-remas surat itu. Mana mungkin anak cacat seperti itu bisa berkembang? Ibu pasti berbohong agar aku merasa bersalah. Dia masuk ke dalam kontrakan sempitnya yang pengap, melemparkan tubuhnya yang lelah ke kasur lantai yang sudah kempes. Ruangan berukuran 3x4 meter itu penuh dengan barang-barang berantakan dan bau apek. Inilah kehidupan barunya di rantau, jauh dari gambaran kesuksesan yang dia bayangkan saat pertama kali meninggalkan desa. "Harusnya aku sudah sukses sekarang," gumamnya pahit, menatap langit-langit kamar yang berlumut. "Bukan begini, hidup seperti tikus got." Pikirannya melayang ke masa lalu, saat dia masih percaya kota besar akan mengubah nasibnya. Dengan semangat membara, dia meninggalkan desa, meninggalkan ibunya, dan akhirnya meninggalkan anak cacatnya. Semua demi mengejar mimpi yang ternyata hanya ilusi. Tiba-tiba, telepon tuanya berdering. Suara bosnya yang kasar menyambar telinganya. "Rendra, kau telat lagi. Kalau mau kerja ya kerja, tidak mau ya keluar." "Maaf, bos. Saya sedang tidak enak badan," jawab Rendra lemah.
Tidak enak badan? Aku juga tidak enak badan melihat kinerjamu. Kau pikir aku mengasihanimu karena kau pincang? Di sini semua harus kerja keras. Rendra menutup telepon dengan gemas. Kecelakaan kerja 6 bulan yang lalu telah membuatnya pincang, dan sekarang itu menjadi bahan olok-olokan di tempat kerjanya. Ironis, pikirnya. Dulu dia meninggalkan anaknya karena cacat, sekarang dia sendiri menjadi cacat. Malam itu, di warung kopi sederhana, Rendra bertemu dengan teman sekerjanya, Budi. Wajah Budi penuh keprihatinan melihat keadaan Rendra. Kau harus berhenti minum, Ren. Ini tidak baik untukmu, kata Budi mencoba mengambil gelas dari tangan Rendra. Lepaskan, hardik Rendra. Kau pikir kau siapa? Psikolog. Bukan, tapi aku temanmu. Dan sebagai teman, aku tidak tega melihatmu seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Rendra tertawa pahit. Mau tahu? Aku punya anak cacat. Kaki kecilnya seperti kaki katak. Dan aku meninggalkannya di depan gubuk ibuku. Budi terdiam, matanya membelalak. Kau serius? Serius sekali, Rendra mengangguk, lalu menenggak lagi minumannya. Dan sekarang, setiap kali aku menutup mata, aku mendengar tangisannya. Setiap kali aku melihat anak-anak berlarian, aku membayangkan anakku yang tak akan pernah bisa berlari. Tapi kenapa kau tinggalkan? Itu kan anakmu sendiri. Rendra menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak mengerti. Di desaku, anak cacat adalah aib. Dia akan menjadi bahan gunjingan seumur hidup. Lebih baik dia tidak mengenal orang tuanya yang gagal. Tapi kau lihat sendiri sekarang, kata Budi lembut. Kau juga cacat. Apakah kau merasa malu pada dirimu sendiri? Pertanyaan itu seperti tamparan keras. Rendra terdiam lama, menatap kakinya yang pincang. Mungkin ini hukumanku. Meninggalkan anak cacat, lalu menjadi cacat sendiri. Budi menghela napas. Ren, dengarkan aku. Pulanglah. Minta maaf pada ibumu, pada istrimu, pada anakmu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Tidak bisa. Rendra menggeleng putus asa. Aku sudah terlalu jauh. Ibu pasti membenciku. Sri pasti sudah meninggalkanku. Dan anak itu, lebih baik dia tidak pernah tahu bahwa ayahnya adalah pengecut seperti aku. Malam semakin larut ketika Rendra kembali ke kontrakannya sendirian. Di dalam kamar yang gelap, dia mengambil foto lama, foto dia, Sri, dan ibunya saat pernikahannya. Wajah-wajah bahagia yang sekarang sudah hancur karena keputusannya. Dengar, Amar, bisiknya pada foto itu, seolah anaknya bisa mendengarnya. Ayah minta maaf. Ayah tidak tahu bahwa cacat fisik tidak seberapa dibanding cacatnya hati ayah. Dia memandangi kakinya yang pincang, lalu memandangi foto itu lagi. Mungkin kita sama, nak. Sama-sama cacat. Tapi kau masih punya kesempatan. Sementara ayah sudah menghancurkan segalanya. Tetesan air mata pertama sejak bertahun-tahun akhirnya jatuh. Dalam kesendirian kamar yang pengap itu, seorang ayah yang pincang dan penuh penyesalan akhirnya menangis untuk anak cacat yang ditinggalkannya. Tangisan itu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi mungkin bisa menjadi awal untuk memperbaiki masa depan. Matahari musim kemarau menyinari halaman depan gubuk Nenek Sari dengan terik, tapi tidak menyurutkan semangat Amar yang berusia 3 tahun untuk belajar merangkak. Dengan gigih, bayi itu menggerakkan tangan dan lututnya yang masih mungil, berusaha mencapai mainan kayu sederhana yang berada beberapa langkah darinya. Ayo, sayang, sedikit lagi. Sorak Nenek Sari dari beranda, tangannya mengepal penuh harap. Wajahnya yang keriput merekah senyum bangga melihat ketekunan cucunya. Nanek. Oceh Amar sambil terus merangkak. Keringat membasahi keningnya yang mungil. Setiap gerakan terlihat begitu sulit. Tapi mata hitamnya yang berkilau tak pernah kehilangan cahaya semangat. Tiba-tiba, sekelompok anak-anak desa lewat di depan gubuk. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun menunjuk ke arah Amar. Lihat, si kaki lumpuh sedang merangkak seperti kadal.
Nenek Sari langsung berdiri. Wajahnya berubah marah. Tapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, Amar sudah menengadahkan kepalanya dan dengan lancar berkata, "Amar bukan lumpuh. Amar bisa merangkak." Anak-anak itu terkejut mendengar jawaban Amar. Pemimpin mereka, si anak 5 tahun bernama Tony, mendekat dengan wajah penasaran. "Kalau kau bukan lumpuh, kenapa kakimu kecil begitu?" Nenek Sari sudah hendak turun tangan, tapi Amar sudah duluan menjawab dengan polosnya. "Kaki Amar beda," kata nenek. "Semua orang beda-beda." Tony matanya sipit. Amar kakinya kecil. Jawaban polos itu membuat Tony dan teman-temannya terdiam. Mereka saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Tapi kau tidak bisa main kejar-kejaran seperti kami," kata Tony akhirnya. Suaranya sudah tidak segarang tadi. Amar tersenyum lebar, menunjukkan gigi susunya yang putih. Amar bisa dengar cerita nenek. Amar bisa hitung jari. Amar bisa lihat burung di pohon. Setiap klaim diucapkan dengan bangga. Sore itu, setelah anak-anak lain pergi, Nenek Sari memeluk Amar erat-erat. "Pintarnya cucu nenek. Kau lebih berani dari anak-anak itu." Amar memandang neneknya dengan mata berbinar. "Amar tidak takut, Nanek," kata nenek. "Amar istimewa." Malam harinya, ketika lampu minyak sudah dinyalakan, Amar duduk di pangkuan Nenek Sari sambil memegang buku cerita usang. Jarinya yang mungil menunjuk huruf-huruf yang diajarkan neneknya. "Ini A. A untuk Amar," katanya bangga. "Benar sekali, sayang," puji Nenek Sari sambil mencium kening cucunya. "Kau belajar lebih cepat dari anak seumuramu." Tapi tiba-tiba, wajah Amar berubah murung. "Nanek, kenapa Tony bilang Amar lumpuh?" Nenek Sari menarik napas dalam. "Dengarkan, Amar. Dunia ini kadang tidak mengerti perbedaan. Tapi kau tahu apa kelebihanmu?" Amar menggeleng. Matanya penuh pertanyaan. "Kau punya mata yang tajam. Kau bisa melihat burung di pohon yang tinggi yang tidak dilihat anak lain. Kau punya telinga yang peka, bisa mendengar cerita nenek dengan baik. Dan yang paling penting," Nenek Sari menatap mata Amar, "kau punya hati yang berani. Tidak semua anak seberani kau." Keesokan paginya, keajaiban terjadi. Tony datang kembali ke gubuk Nenek Sari, kali ini sendirian. Di tangannya ada sebuah mainan kayu berbentuk mobil-mobilan. "Untuk Amar," katanya malu-malu. "Kemarin, maaf ya." Amar menerima mainan itu dengan senang hati. "Terima kasih, Tony. Mau lihat burung di pohon? Ada sarang burung di sana." Jarinya menunjuk ke dahan pohon mangga yang tinggi. Tony mengernyitkan dahi. "Di mana? Aku tidak lihat." Amar lihat. "Lihat, yang ada ranting keringnya," Amar menjelaskan dengan semangat. Benar saja, setelah diperhatikan lebih seksama, Tony akhirnya melihat sarang burung yang tersembunyi di balik daun. "Wah, hebat sekali kau, Amar. Aku saja tidak lihat." Nenek Sari yang mengamati dari kejauhan tersenyum haru. Inilah Amar, anak yang tidak hanya berani menghadapi cacatnya, tapi juga mampu menunjukkan kelebihan yang tidak dimiliki anak lain. Siang itu, untuk pertama kalinya, Amar punya teman sebaya yang mau bermain dengannya. Meski hanya duduk di beranda sambil bermain mobil-mobilan, tapi bagi Nenek Sari, ini adalah kemenangan besar. "Sukses kecil hari ini, Nak," bisik Nenek Sari pada foto almarhum suaminya di dinding. "Cucumu tidak hanya kuat, tapi juga mampu mengubah pandangan orang." Ketika matahari mulai tenggelam dan Tony sudah pulang, Amar merangkak mendekati neneknya. "Nanek, Amar senang hari ini. Tony mau main dengan Amar." Nenek Sari mengangkat Amar ke pangkuannya. "Kau pantas dapat kebahagiaan, sayang. Kau anak yang spesial." "Tapi Nanek," tiba-tiba Amar bertanya dengan suara kecil, "kapan Amar bisa berjalan seperti Tony?" Pertanyaan itu membuat hati Nenek Sari tersentak. Dia memeluk cucunya lebih erat. "Suatu hari nanti, Nak, dengan latihan terus-menerus. Tapi ingat, meski kau tidak bisa berjalan seperti Tony, kau tetap anak yang hebat." Amar mengangguk, lalu meletakkan kepalanya di bahu neneknya. "Amar sayang Nanek. Amar mau jadi anak pemberani untuk nenek."
Dalam senja yang mulai merambat, Nenek Sari menyadari bahwa meski tubuh Amar terbatas, semangat dan kecerdasannya tidak terbatas. Dan mungkin, justru keterbatasan fisiknya lah yang membuatnya memiliki kepekaan dan keberanian yang tidak dimiliki anak-anak lain. Musim hujan telah tiba, dan jalan tanah di depan gubuk Nenek Sari berubah menjadi kubangan lumpur yang dalam. Pagi itu, Nenek Sari dengan susah payah menggendong Amar sambil membawa keranjang anyaman yang berisi hasil kerajinan tangannya yang hendak dijual ke pasar. Setiap langkahnya tertatih-tatih. Kakinya yang tua nyaris terpleset beberapa kali di jalanan yang licin. "Nanek, hati-hati," bisik Amar yang kini sudah semakin pandai berbicara. Tangannya erat memeluk leher neneknya. "Tidak apa, sayang. Nenek sudah terbiasa dengan jalan seperti ini," jawab Nenek Sari sambil menahan napas, berusaha menjaga keseimbangan. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, datang Pak Joko, seorang warga yang dikenal sombong dan sering memandang rendah orang lain. Wajahnya berkerut melihat Nenek Sari dan Amar yang sedang berjuang melewati lumpur. "Sedari tadi saya perhatikan, Sari," hardik Pak Joko tanpa salam terlebih dahulu, tangannya menunjuk ke arah Amar. "Setiap hari saya harus melihat pemandangan tidak sedap ini. Anak cacat itu seharusnya tidak perlu dibawa-bawa keluar." Nenek Sari berhenti di tempatnya. Darahnya mendidih mendengar kata-kata itu. Tapi suaranya tetap tenang ketika menjawab, "Amar adalah cucuku, Pak Joko. Dia punya hak untuk melihat dunia seperti anak lainnya." "Hak?" Pak Joko tertawa sinis. "Lihatlah keadaanmu. Sudah tua, miskin, sekarang harus mengurus anak cacat. Kau pikir kami tidak tahu bahwa suatu hari nanti desa ini yang akan menanggung biayamu dan anak itu?" Amar yang mendengar semua ini memeluk neneknya lebih erat. "Nanek, kenapa Om Joko marah?" "Tidak apa, sayang," Nenek Sari menenangkan, sambil menatap Pak Joko dengan mata berapi-api. "Amar bukan beban bagi siapapun. Kami bisa mencukupi kebutuhan kami sendiri." "Bohong," bentak Pak Joko, kini diikuti oleh beberapa warga lain yang penasaran dengan keributan itu. "Kemarin saya dengar anak itu demam tinggi dan harus dibawa ke puskesmas. Siapa yang bayar? Pasti uang kas desa." Bu Darmi yang kebetulan lewat segera menghampiri. "Sudah, Pak Joko, jangan begitu." Nenek Sari dan Amar tidak mengganggu siapapun. "Tidak mengganggu." Pak Joko semakin menjadi. "Setiap kali ada acara desa, kita harus melihat anak itu merangkak di tanah seperti binatang. Itu memalukan bagi desa kita." Mendengar kata binatang, Nenek Sari tidak bisa menahan diri lagi. Dengan suara yang menggelegar yang tidak biasa keluar dari tubuh rentanya, dia berkata, "Cukup, jangan kau hina cucuku lagi. Dia lebih manusia daripada orang yang tidak punya hati nurani." Semua warga yang berkumpul terdiam. Mereka belum pernah melihat Nenek Sari marah seperti ini. "Dengarkan baik-baik, Pak Joko dan semua yang hadir di sini," lanjut Nenek Sari, suaranya masih bergetar tapi penuh wibawa. "Amar mungkin terlahir berbeda, tapi dia punya hati yang lebih bersih dari kebanyakan orang. Dia tidak pernah membenci siapapun, tidak pernah menghina orang lain. Apakah kalian bisa mengatakan hal yang sama?" Pak Joko tampak tertegun, tapi masih berusaha membela diri. "Saya hanya berpikir realistis. Lebih baik anak itu diserahkan ke panti agar mendapat perawatan yang layak." "Perawatan yang layak?" Nenek Sari tertawa pahit. "Apakah di panti ada yang akan memijat kakinya setiap pagi dan sore seperti yang kulakukan? Apakah di panti ada yang akan mengajarinya membaca dengan sabar? Apakah di panti ada yang akan mencintainya tanpa syarat seperti cintaku padanya?" Kali ini, beberapa warga mulai merasa malu. Seorang ibu muda yang selama ini hanya diam akhirnya angkat bicara. "Nenek Sari benar. Amar anak yang baik dan cerdas. Anak saya sering bercerita bagaimana Amar bisa menghitung dengan cepat dan tahu nama-nama burung." Warga lain mulai mengangguk. Seorang bapak-bapak tua berkata, "Saya lihat Nenek Sari tidak pernah meminta bantuan pada siapapun. Hasil anyamannya dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka." Pak Joko melihat dukungan mulai berpaling darinya. Wajahnya memerah. "Baik, tapi ingat, jika suatu hari kalian menjadi beban desa, jangan harap akan dapat bantuan." Saat Pak Joko berbalik untuk pergi,
Tiba-tiba Amar bersuara dengan lantang. Om Joko! Amar janji tidak akan minta bantuan. Amar akan jadi anak pintar dan bantu Nanek. Suara polos namun penuh keyakinan itu membuat semua yang hadir tercekat. Bahkan Pak Joko berhenti sejenak, sebelum melanjutkan langkahnya dengan wajah masih cemberut. Setelah kerumunan bubar, Bu Darmi membantu Nenek Sari membawa keranjang anyamannya. Maafkan mereka, Sari. Beberapa orang hanya bisa melihat dari luar. Nenek Sari menghela napas. Tangannya masih memeluk Amar erat-erat. Aku tidak maris pada mereka, Darmi. Aku hanya sedih. Sedih bahwa di zaman sekarang, masih ada orang yang menilai manusia dari fisiknya saja. Saat mereka tiba di pasar, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Beberapa ibu yang mendengar tentang kejadian tadi sengaja mencari anyaman Nenek Sari dan membelinya dengan harga lebih tinggi. Untuk Amar, kata salah satu ibu sambil menyelipkan uang tambahan. Dia anak yang pemberani. Pulang dari pasar, Nenek Sari memandang Amar yang tertidur lelah di gendongannya. Kau dengar itu, Nak? Hari ini kau tidak hanya membela dirimu sendiri, tapi juga mengubah pikiran banyak orang. Amar terbangun sebentar, tersenyum lemah. Amar sayang Nanek. Amar tidak mau orang lain buat Nanek sedih. Malam itu, sambil mencatat perkembangan Amar di buku hariannya, Nenek Sari menulis, "Hari ini cucuku mengajarkanku arti keberanian sejati. Bukan tentang kekuatan fisik, tapi tentang keteguhan hati menghadapi ketidakadilan." Konflik dengan Pak Joko memang menyisakan luka, tapi juga membuktikan sesuatu yang penting, bahwa Amar, dengan segala keterbatasannya, justru memiliki kekuatan untuk meluluhkan hati orang-orang yang awalnya menolaknya. Musim hujan telah berganti menjadi musim kemarau, dan Amar genap berusia 5 tahun. Di gubuk Nenek Sari, pagi itu terasa istimewa. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah dinding kayu, menyinari wajah Amar yang sedang berkonsentrasi penuh. Dia berdiri dengan kedua tangannya berpegangan pada alat bantu kayu yang dibuatkan neneknya. Kaki-kakinya yang kecil gemetar menopang berat tubuhnya. Pelan-pelan, sayang, bisik Nenek Sari dari jarak beberapa langkah. Tangannya terangkat seolah siap menangkap bila Amar jatuh. Pegang erat, lalu angkat kaki kananmu. Amar mengernyitkan dahi, seluruh tubuhnya tegang. Takut, Nanek, gumamnya. Jari-jarinya memutih karena menggenggam terlalu kuat. Tidak usah takut. Nenek di sini. Nenek Sari mendekat sedikit. Suaranya lembut namun meyakinkan. Kau ingat burung kecil yang kemarin pertama kali terbang dari sarangnya? Dia juga takut, tapi dia mencoba. Amar mengangguk. Matanya yang hitam berbinar dengan tekad baru. Dengan napas tergesa, dia mengangkat kaki kanannya yang lemah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tanpa bantuan siapapun, kakinya melayang di udara sebelum mendarat setengah langkah di depannya. Nenek! Nenek lihat! Teriak Amar gembira. Wajahnya bersinar. Amar bisa. Air mata langsung memenuhi mata Nenek Sari. Ya, sayang. Nenek lihat. Itu hebat sekali. Suaranya tercekat oleh haru. Tapi kegembiraan itu hanya sebentar. Saat mencoba melangkah dengan kaki kirinya, keseimbangan Amar goyah. Tubuhnya oleng ke samping, dan sebelum Nenek Sari bisa menangkapnya, dia jatuh terduduk di lantai tanah. "Aha!" teriak Amar, lebih karena kaget daripada kesakitan. Nenek Sari bergegas mendekat, tapi dia mengangkat tangannya untuk menghentikan neneknya. "Tidak usah, Nanek. Amar bisa sendiri." Dengan wajah merah dan napas tersengal, Amar berusaha bangkit sendiri. Tangannya meraih alat bantu kayu itu, berusaha menahan berat tubuhnya. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya dia berhasil berdiri lagi. "Sedikit lagi, Nak." Nenek Sari memberi semangat, hatinya berbunga-bunga melihat tekad cucunya. Saat itu, Bu Darmi kebetulan lewat membawa beberapa biji-bijian untuk Nenek Sari. Dia tertegun melihat pemandangan di depan matanya. Dia berusaha berjalan. Nenek Sari mengangguk, tidak bisa berkata-kata karena haru. Kedua wanita itu kemudian duduk di beranda, menyaksikan dengan penuh kekaguman bagaimana Amar terus berusaha. Jatuh bangun jatuh, tapi tidak pernah menyerah. 5 langkah, Bu Darmi. Seru Amar bangga setelah berhasil melangkah 5 kali sebelum jatuh lagi. Tadi hanya 3,
Sekarang sudah 5. Bu Darmi bertepuk tangan. Matanya juga berkaca-kaca. Luar biasa. Amar, kau anak yang hebat. Ketika matahari mulai tinggi dan Amar sudah kelelahan, Nenek Sari memanggilnya untuk beristirahat. Tapi Amar bersikeras untuk mencoba sekali lagi. 1 langkah lagi, Nanek. Amar janji hanya 1 langkah lagi. Kali ini, dengan konsentrasi penuh, Amar berhasil melangkah 6 kali sebelum akhirnya terjatuh. Tapi kali ini, dia tertawa gembira. 6. Lihat, Nanek, 6 langkah. Nenek Sari memeluk cucunya erat-erat, menciumi keningnya yang berkeringat. Pintarnya cucu nenek. Nenek bangga padamu. Sore harinya, berita tentang keberhasilan Amar sudah menyebar ke seluruh desa. Beberapa tetangga yang dulu ikut meragukan kini datang dengan membawa hadiah kecil. Seorang ibu membawakan kue, yang lain membawakan baju bekas anaknya yang masih bagus. Bahkan Pak Joko, yang dulu paling keras menentang, datang dengan wajah agak malu. Saya dengar anak itu sudah bisa berjalan, katanya pada Nenek Sari. Belum sepenuhnya, Pak Joko, jawab Nenek Sari dengan sopan. Tapi dia sudah bisa melangkah beberapa kali dengan alat bantu. Pak Joko mengangguk. Matanya tidak berani menatap langsung. Saya bawa ini untuknya. Dia memberikan sebuah tongkat kayu yang diukir dengan indah, lebih ringan dan kuat dari alat bantu yang sekarang dipakai Amar. Terima kasih, Pak Joko, kata Nenek Sari terkejut. Saya minta maaf untuk kejadian waktu itu. Gumam Pak Joko cepat sebelum berbalik pergi. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur, Amar bertanya pada neneknya. Nanek, kenapa sekarang banyak yang baik pada Amar? Nenek Sari tersenyum. Tangannya membelai rambut cucunya. Karena kau telah menunjukkan pada mereka arti keberanian dan tidak pernah menyerah. Orang bisa memandang rendah seseorang karena fisiknya, tapi tidak ada yang bisa meremehkan semangat pantang menyerah. Besok Amar akan coba 7 langkah. Janji Amar dengan mata berbinar. Ya, sayang. Besok, lusa, dan seterusnya, kau akan terus melangkah. Mungkin tidak secepat anak lain, tapi setiap langkahmu akan penuh makna. Sebelum tidur, Nenek Sari menulis di buku hariannya, hari ini adalah hari yang tidak akan kulupakan. Melihat Amar melangkah untuk pertama kalinya, aku seperti menyaksikan sebuah keajaiban. 5 tahun pijatan, 5 tahun doa, 5 tahun air mata, semua terbayar dalam 6 langkah kecil yang penuh makna. Di luar, bulan purnama menyinari desa yang tenang. Di dalam gubuk sederhana, seorang anak cacat bermimpi tentang langkah-langkahnya di hari esok, sementara seorang nenek tua bersyukur untuk kemajuan kecil yang berarti segalanya bagi mereka. Hujan rintik-rintik membasahi jalan setapak menuju gubuk Nenek Sari, menciptakan genangan-genangan kecil yang memantulkan cahaya senja yang suram. Di balik rimbunnya pohon pisang, Sri berdiri gemetar. Kedua tangannya erat memegang keranjang anyaman berisi makanan, pakaian bayi, dan beberapa mainan kayu sederhana. Hari ini, setelah bertahun-tahun hanya bisa memandang dari kejauhan, dia memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Apa yang harus kubilang pada ibu? Bisiknya pada diri sendiri, kakinya bagai dijejali timah panas. Apa Amar akan membenciku? Apa ibu akan mengusirku? Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dalam dirinya. Langkahnya tertatih mendekati gubuk yang dulu pernah menjadi rumahnya. Dari dalam, terdengar suara Nenek Sari yang sedang membacakan cerita untuk Amar. Dan akhirnya, anak burung itu berhasil terbang meninggalkan sarangnya, kata Nenek Sari dengan suara lembut. Amar juga bisa, Nanek, seperti burung, sahut Amar bersemangat. Mendengar suara anaknya yang sudah begitu fasih berbicara, air mata Sri menetes deras. Dia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Nenek Sari membuka pintu. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tak terduga. Tidak marah, tidak senang, hanya diam memandang. Sri, ucapnya akhirnya. Suaranya datar. Ibu, jawab Sri dengan suara bergetar. Matanya sudah berkaca-kaca. Boleh saya masuk? Nenek Sari menghela napas, lalu membuka pintu lebar-lebar. Ini juga rumahmu. Begitu masuk, pandangan Sri langsung tertuju pada Amar yang sedang duduk di lantai dengan alat bantu kayunya.
Anak itu memandanginya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Siapa, Nanek?" tanya Amar, merangkak mendekat dan berpegangan pada kaki neneknya. Sri menutup mulutnya, menahan isakan. Anaknya sendiri tidak mengenalinya. "Amar, ini ibu," ucapnya dengan suara tersendat. Amar memandang neneknya, mencari penjelasan. Nenek Sari membelai kepala cucunya. "Ini ibumu, sayang. Ibu Sri." Wajah Amar berkerut, seolah mencoba mengingat sesuatu. "Ibu?" Tapi Amar cuma punya Nanek. Kalimat polos itu seperti pisau yang menikam hati Sri. Dia jatuh berlutut, tak mampu menahan tangis lagi. "Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu." Nenek Sari memandangi mantunya dengan perasaan campur aduk. Kemarahan dan kasihan berperang dalam hatinya. "Duduklah, Sri. Mari kita bicara." Sambil duduk di kursi kayu sederhana, Sri tak henti-hentinya memandangi Amar yang kini bersembunyi di balik punggung Nenek Sari. Dia sudah besar sekali," bisiknya. "Anak memang tumbuh dengan cepat," jawab Nenek Sari singkat. "Apa yang kau inginkan di sini, Sri?" Sri membuka keranjang yang dibawanya. Saya membawa beberapa kebutuhan untuk Amar. Susu, baju, dan..." Dia mengeluarkan sebuah boneka kayu berbentuk burung. "Ini mainan untuknya." Amar, yang penasaran dengan boneka kayu itu, mengintip dari balik punggung neneknya. "Burung?" "Iya, sayang," kata Sri dengan hati-hati mengulurkan boneka itu. Seperti burung dalam cerita nenek. Setelah didorong halus oleh Nenek Sari, Amar akhirnya merangkak mendekat dan mengambil boneka kayu itu. "Terima kasih." Sri ingin sekali memeluk anaknya, tapi dia takut. Ibu senang kau suka." Nenek Sari akhirnya memecahkan ketegangan. "Mengapa baru sekarang kau datang, Sri? Sudah bertahun-tahun." Sri menunduk. Air matanya menetes ke lantai tanah. "Saya takut, Ibu. Takut pada Rendra, takut pada desa, dan takut melihat Amar membenciku." "Amar tidak bisa membenci siapapun," kata Nenek Sari tegas. "Dia anak yang penuh cinta. Tapi kau dan Rendra telah melewatkan banyak hal. Dia sudah bisa melangkah, Sri, dengan alat bantu, tapi dia bisa." Mendengar itu, Sri terisak lebih keras. "Saya sering mengintip dari jauh, Ibu. Setiap kali melihat Ibu mengajarnya berjalan, hati saya seperti dirobek-robek. Seharusnya saya yang di sana, membantu Ibu, merawat anak saya sendiri." "Lalu kenapa kau tidak melakukannya?" tanya Nenek Sari, suaranya mulai emosional. "Rendra? Dia mengancam akan pergi jika saya mendekati Amar. Dan saya takut sendirian," jawab Sri dengan malu. Amar yang memperhatikan ibunya menangis, tiba-tiba merangkak mendekat. "Jangan nangis," katanya polos, mengulurkan boneka kayu burung itu. "Nih, burungnya untuk Ibu." Sri tercekat, lalu memeluk Amar erat-erat. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu sayang Amar. Ibu selalu sayang Amar." Amar awalnya kaku, tapi kemudian tangannya yang mungil menepuk-nepuk punggung ibunya. Sudah, jangan nangis." Nenek Sari mengamati pemandangan itu dengan hati bergetar. "Dia memang anak yang spesial, Sri. Dia mengajarkan kita semua tentang arti memaafkan." Setelah Sri cukup tenang, mereka berbincang-bincang sampai malam. Sri menceritakan kehidupan yang sulit dengan Rendra di rantau, bagaimana suaminya semakin tenggelam dalam minuman dan penyesalan. "Sekarang Rendra juga cacat, Ibu," kata Sri dengan suara hampa. "Kakinya pincang karena kecelakaan kerja. Mungkin ini karma." Nenek Sari menggeleng. "Jangan bicara begitu. Setiap cobaan ada hikmahnya. Mungkin dengan mengalami sendiri menjadi cacat, Rendra akhirnya bisa memahami keadaan Amar. Saat bulan sudah tinggi, Sri harus pergi. Boleh saya datang lagi besok?" tanyanya penuh harap. Nenek Sari memandangi Amar yang sudah tertidur pulas di pangkuannya, masih memeluk boneka kayu pemberian Sri. "Ini rumahmu, Sri, dan kau adalah ibu Amar. Kau selalu dipersilakan di sini." Sri mencium kening Amar yang tertidur,
lalu memeluk Nenek Sari. "Terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah merawat anak saya." Setelah Sri pergi, Nenek Sari duduk termenung lama. Dia melihat boneka kayu burung yang masih tergenggam dalam tangan Amar, dan senyum kecil mengembang di bibirnya. Mungkin, perlahan-lahan, keluarga mereka yang tercerai-berai mulai bisa disatukan kembali. "Lihat, Amar," bisiknya pada cucu yang tertidur. "Ibumu masih menyayangimu. Dia hanya tersesat untuk sementara waktu." Matahari terik menyengat atap seng kontrakan Rendra di pinggiran kota. Di dalam ruangan sempit yang pengap itu, Rendra terbaring di atas kasur tipis yang langsung menempel di lantai. Kaki kirinya yang terkilir dan penuh luka memar tergeletak tak berdaya, sementara bau obat gosok yang tajam memenuhi seluruh ruangan. Wajahnya pucat, matanya merah oleh kurang tidur dan rasa sakit yang tak henti-hentinya. "Minum obatmu, Ren," kata Budi yang setia menungguinya, mengulurkan segelas air dan beberapa butir pil. "Dokter bilang kakimu harus diistirahatkan minimal sebulan." Rendra menyambar gelas itu dengan tangan gemetar, lalu melemparkan pil-pil itu ke tenggorokannya. "Siapa yang peduli dengan nasihat dokter? Aku harus kerja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bayar kontrakan ini? Bagaimana aku bisa makan?" Budi menghela napas panjang, duduk di sisi tempat tidur. "Kau sudah coba hubungi Sri? Mungkin dia bisa membantumu." "Sri?" Rendra tertawa pahit. "Dia sudah minggat sejak seminggu yang lalu. Tinggalkan aku seperti sampah. Persis seperti yang kulakukan pada..." Ucapannya terhenti, tidak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Budi memandangnya dengan wajah prihatin. "Ren, dengarkan. Kondisimu sekarang tidak memungkinkan untuk kerja. Lebih baik kau pulang saja ke desa. Ibumu pasti mau merawatmu." "Pulang?" Rendra menggeleng keras, meski gerakan itu membuat kepalanya pusing. "Tidak mungkin. Aku tidak bisa menghadapi ibu. Apalagi menghadapi anak itu." Tapi nasib berkata lain. Esok harinya, ketika Rendra sedang berusaha berdiri dengan tongkat darurat, datanglah surat pemutusan hubungan kerja dari tempat kerjanya. Surat itu singkat dan dingin. Dia dipecat karena tidak bisa bekerja selama sebulan. "Ini akhir," gumam Rendra, tubuhnya limbung. Surat itu jatuh dari tangannya yang gemetar. "Sekarang aku benar-benar tidak punya apa-apa." Budi yang datang berkunjung lagi sore itu, menemukan Rendra dalam keadaan putus asa. Botol minuman keras berserakan di lantai, sementara Rendra sendiri terbaring dengan mata kosong menatap langit-langit. "Sudah, Ren. Aku sudah belikan tiket bis untukmu. Besok pagi kau pulang saja," kata Budi meletakkan selembar tiket di samping tempat tidur. "Aku juga beri sedikit uang untuk bekal di perjalanan." Rendra memandangi tiket itu seperti melihat ular berbisa. "Aku tidak bisa, Bud. Aku tidak sanggup." "Kau harus bisa," kata Budi dengan suara tegas untuk pertama kalinya. "Lihat keadaanmu. Jika kau tetap di sini, kau akan mati dalam kesendirian. Setidaknya di desa masih ada ibumu yang mau merawatmu." Kata-kata itu seperti tamparan keras. Rendra menatap kakinya yang pincang, lalu memandangi tiket bis itu lagi. Air mata mulai menggenang di matanya. Apa yang harus kubilang pada ibu?" "Katakan yang sebenarnya," jawab Budi lembut. "Minta maaf. Mulai dari awal lagi." Pagi berikutnya, dengan berat hati, Rendra naik ke bis yang akan membawanya pulang setelah bertahun-tahun mengembara. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan wajah ibunya yang kecewa, wajah Sri yang marah, dan wajah anak yang tidak pernah dilihatnya sejak bayi. Sementara itu, di desa, Nenek Sari sedang membantu Amar berlatih berjalan di halaman depan gubuknya. "Coba sekali lagi, sayang. Pegang tongkat pemberian Pak Joko itu kuat-kuat," bimbing Nenek Sari dengan sabar. Amar mengernyitkan dahi, berkonsentrasi penuh. Dengan bantuan tongkat kayu yang diukir indah itu, dia berhasil melangkah 10 kali sebelum terjatuh. "Nanek, Amar bisa 10 langkah." Nenek Sari tersenyum bangga, tapi tiba-tiba hatinya berdebar aneh. Seolah ada firasat buruk yang menyelinap masuk. "Hebat sekali, Nak. Istirahat dulu ya." Tak lama kemudian,
Bu Darmi datang dengan wajah panik. Sari, ada kabar dari terminal bis. Rendra pulang. Dalam keadaan pincang dan tidak sendirian. Nenek Sari memeluk Amar erat-erat. Rendra? Pulang? Dalam keadaan cacat? Bu Darmi mengangguk. Napasnya masih tersengal. Konduktor bis yang membawanya bilang, dia kecelakaan kerja di kota. Sekarang dia pulang dengan keadaan menyedihkan. Amar yang mendengar percakapan itu bertanya dengan polos, siapa Rendra, Nanek? Nenek Sari menatap cucunya, lalu memandang ke arah jalan desa. Rendra adalah ayahmu, nak. Dia pulang. Wajah Amar menunjukkan kebingungan. Ayah? Tapi Amar punya ayah. Perasaan campur aduk memenuhi hati Nenek Sari. Di satu sisi, dia ingin sekali melihat anaknya lagi. Tapi di sisi lain, dia takut. Takut dengan perubahan yang akan dibawa Rendra. Takut dengan kenyataan bahwa sekarang anaknya yang dulu sempurna, kini kembali dalam keadaan cacat seperti Amar. Siapkan dirimu, Amar. Bisik Nenek Sari sambil memandang ke arah jalan di mana suatu masa dahulu, bayi malang ditinggalkan. Hidup kita akan berubah lagi. Di kejauhan, debu dari kendaraan yang membawa Rendra sudah mulai terlihat. Seorang ayah yang pincang dan penuh penyesalan akan kembali ke rumah yang ditinggalkannya, untuk menghadapi ibu yang dimarahinya, dan anak cacat yang ditelantarkannya. Takdir memang memiliki caranya sendiri untuk menyatukan kembali apa yang telah tercerai-berai. Debu dari bis yang membawa Rendra sudah reda, meninggalkan keheningan yang tegang di depan gubuk Nenek Sari. Rendra berdiri tertatih-tatih, bersandar pada tongkat kayu yang lebih mirip galah daripada alat bantu jalan. Matanya, yang dulu penuh api semangat, kini redup dan penuh kepahitan. Dia memandang gubuk tua itu, tempatnya dibesarkan, seolah-olah melihat penjara yang akan memenjaraknya sekali lagi. Ibu, ucapnya singkat ketika Nenek Sari membuka pintu, suaranya serak dan tak bersemangat. Nenek Sari terpaku di ambang pintu. Tangannya masih memegang erat tangan Amar yang bersembunyi di balik roknya. Mata sang nenek berkaca-kaca melihat keadaan anaknya, tapi bibirnya terkunci. Berbagai perasaan, iba, marah, kecewa, bergolak dalam hatinya. Ayah? Bisik Amar dari balik punggung neneknya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Rendra memandang anak itu untuk pertama kalinya. Dia melihat kaki kecil Amar yang terbungkus kain, lalu tongkat kayu di tangan anak itu, dan akhirnya wajahnya yang polos. Sesuatu dalam dadanya mengeras. Jadi ini dia, geram Rendra, suaranya mengandung racun. Anak yang menghancurkan hidupku. Nenek Sari menarik napas dalam. Jangan bicara seperti itu di depan anakmu, Rendra. Anakku. Rendra tertawa getir. Lihatlah aku, ibu. Dulu aku pergi dengan dua kaki yang sehat. Sekarang pulang sebagai orang cacat. Dan semua ini karena dia. Tangannya menunjuk ke arah Amar. Amar semakin ketakutan, menggenggam erat tangan neneknya. Nanek, kenapa Om marah-marah? Rendra mendekati dengan langkah pincang. Om, aku ayahmu, kau kurang ajar. Nenek Sari segera melindungi Amar. Dia tidak mengenalmu. Rendra, kau meninggalkannya sejak bayi. Apa kau harap dia akan menyambutmu dengan pelukan? Lebih baik aku tidak pernah kembali, bentak Rendra, lalu masuk ke dalam gubuk dengan kasar. Dia melemparkan tasnya ke sudut ruangan. Tempat yang sama. Masih miskin, masih kumuh. Tidak berubah sama sekali. Nenek Sari menghela napas, memandu Amar untuk duduk di kursi. Duduklah, nak. Biarkan nenek yang urus ini. Tapi Rendra terus menggerutu. Di kota aku gagal. Pulang ke desa pun hanya menemui kegagalan yang lain. Dan lihat, bahkan anakku sendiri cacat. Rendra, cukup. Nenek Sari tidak tahan lagi. Kau pikir kehidupan ini mudah bagiku? Sudah tua, harus merawat cucu cacat sendirian, tanpa bantuan dari anak yang seharusnya bertanggung jawab. Rendra menatap ibunya dengan mata berapi. Aku tidak minta kau rawat dia. Aku tinggalkan dia di sini karena kupikir kau akan menyerahkannya ke panti. Bukan memeliharanya seperti binatang peliharaan. Kalimat itu membuat Nenek Sari terkesiap.
Air mata mulai menggenang di matanya. Kau tega mengatakan itu? Kau pikir cucumu sendiri adalah binatang? Amar yang mendengar semua ini tiba-tiba berdiri dengan bantuan tongkatnya. Jangan buat Nanek nangis, teriaknya pada Rendra dengan keberanian yang tak terduga. Rendra memandang anaknya dengan mata wide. Jangan lancang sama ayahmu. Ayah. Amar mengerutkan kening. Amar tidak punya ayah. Amar cuma punya Nanek yang baik. Perkataan polos itu seperti tamparan di wajah Rendra. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa pahit. Bagus. Lebih baik kau tidak menganggapku ayah. Karena aku juga tidak mau mengakui anak cacat seperti kau. Nenek Sari tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendekati Rendra dan menamparnya keras. Keluarlah dari sini. Keluar dari rumahku. Rendra memegang pipinya yang merah, terkejut. Ibu menamparku. Ya, karena kau pantas ditampar. Kau tidak layak disebut ayah. Kau tidak layak disebut anak. Pergi. Pergi dari sini sebelum aku mengatakan hal-hal yang akan kau sesali. Teriak Nenek Sari, tubuhnya gemetar. Rendra mengumpulkan barang-barangnya dengan kasar. Baik, aku pergi. Tapi ingat, Ibu. Suatu hari nanti kau akan menyesal telah memilih anak cacat ini daripada anak kandungmu sendiri. Dia melangkah pincang keluar dari gubuk, meninggalkan Nenek Sari yang terisak dan Amar yang ketakutan. Setelah Rendra pergi, Nenek Sari jatuh terduduk di kursi, tangannya menutupi wajah. Maafkan Ibu, Amar. Maafkan Ibu telah memperlihatkan pemandangan buruk seperti itu. Amar merangkak mendekat, lalu berusaha berdiri dengan tongkatnya. Pelan-pelan, dia mendekati neneknya dan memeluknya. Jangan nangis, Nanek. Amar di sini. Amar sayang Nanek. Nenek Sari memeluk cucunya erat-erat. Kau yang seharusnya dilindungi, malah menghibur nenek. Maafkan kami, Nak. Maafkan keluarga yang berantakan ini. Malam itu, di kediaman Mbah Kromo, Rendra menceritakan segala kekesalannya. Dia memilih anak cacat itu daripada aku, anak kandungnya sendiri. Mbah Kromo mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, Rendra, kau salah. Ibumu tidak memilih siapa-siapa. Dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan, menjaga keluarga yang ditinggalkan. Tapi lihat keadaanku. Rendra menunjukkan kakinya yang pincang. Aku butuh bantuan, tapi ibu lebih mementingkan anak itu. Kau dewasa, Rendra. Amar masih kecil dan tidak bersalah, kata Mbah Kromo tegas. Dan ingat, keadaanmu sekarang mungkin adalah cara Tuhan membuatmu memahami apa yang telah kau lakukan pada anakmu. Kata-kata itu membuat Rendra terdiam. Dia memandangi kakinya yang pincang, lalu teringat pada kaki Amar yang kecil dan lemah. Untuk pertama kalinya, ada sedikit penyesalan yang menyelinap dalam hatinya. Sementara itu, di gubuk Nenek Sari, Amar bertanya sebelum tidur, Nanek, kenapa ayah benci Amar? Nenek Sari mencium kening cucunya. Dia tidak membencimu, sayang. Dia hanya membenci keadaannya sendiri. Suatu hari nanti, dia akan mengerti bahwa kau adalah anugerah, bukan kutukan. Tapi dalam hatinya, Nenek Sari khawatir. Kembalinya Rendra yang pahit dan penuh kemarahan bisa mengancam kedamaian yang susah payah mereka bangun selama ini. Pertempuran baru telah dimulai, bukan melawan desas-desus desa atau kemiskinan, tapi melawan kebencian dalam keluarga sendiri. Matahari pagi yang biasanya membawa kedamaian di gubuk Nenek Sari, kali ini justru membawa ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Sri, yang selama beberapa minggu terakhir rutin mengunjungi Amar dengan diam-diam, datang lebih pagi dari biasanya. Di tangannya tergenggam erat sebuah bingkisan berisi baju baru dan mainan kayu untuk Amar. Ibu, sapa Sri dengan hati-hati ketika Nenek Sari membukakan pintu. Aku bawa sesuatu untuk Amar. Nenek Sari tersenyum lemah. Matanya masih sembab dari tangisan semalam. Dia masih tidur, Sri. Tapi masuklah, aku buatkan teh. Tak lama setelah Sri duduk, langkah pincang yang familiar terdengar mendekat dari luar. Rendra, yang semalam menginap di rumah Mbah Kromo, kembali dengan wajah masih dipenuhi amarah dan sisa mabuk. Rendra,
teriak Sri kaget ketika suaminya tiba-tiba muncul di pintu. Rendra membeku, matanya menyapu dari Sri ke Nenek Sari, lalu ke bingkisan yang masih terbuka di atas meja. Wajahnya berubah merah padam. Jadi ini yang terjadi. Hardik Rendra, suaranya menggelegar. Kau minggat dari kota hanya untuk kembali ke sini? Untuk bertemu anak cacat ini? Sri berdiri, tubuhnya gemetar. Rendra, dengarkan aku. Tidak ada yang perlu didengar, potong Rendra kasar. Kau memilih mereka? Memilih ibu dan anak cacat ini daripada suamimu sendiri? Nenek Sari mencoba menengahi. Rendra, tenanglah. Sri hanya diam. Ibu, bentak Rendra. Kau sudah meracuni pikirannya, membuatnya membenciku. Teriakan mereka membangunkan Amar yang sedang tidur di kamar. Dengan mata mengantuk dan masih membawa boneka kayu burung pemberian Sri, dia merangkak keluar. Nanek, kenapa berisik? Begitu melihat Amar, amarah Rendra meledak lebih hebat. Lihat, bahkan anak cacat ini kau jadikan alasan untuk meninggalkanku. Sri menangis, berlutut di depan Rendra. Bukan begitu, Ren. Aku hanya rindu pada anakku. Aku hanya ingin melihat Amar. Amar? Amar. Rendra menirukan dengan nada mengejek. Kau menyebutnya seolah dia anak normal. Lihatlah baik-baik. Sri, dia cacat. Selamanya akan menjadi beban. Nenek Sari tidak tahan lagi. Dia berdiri di antara Rendra dan Amar yang ketakutan. Cukup. Rendra, kau tidak boleh berbicara seperti itu tentang cucumu sendiri. Dia bukan cucuku. Dia aib keluarga, teriak Rendra. Dan kau, ibu, kau mempermalukan kami semua dengan memamerkan anak cacat ini ke seluruh desa. Sri tiba-tiba berdiri, air matanya sudah kering digantikan oleh kemarahan. Aku tidak tahan lagi, Rendra. Selama ini aku diam, mengikutimu, meninggalkan anakku sendiri. Tapi lihatlah dirimu. Kau lebih cacat dari Amar. Cacat hati dan pikiran. Rendra terkesiap, tidak menyangka Sri berani melawannya. Jadi itulah yang kau pikirkan? Kau pikir aku cacat? Yah! Teriak Sri, suaranya pecah. Amar mungkin cacat fisik, tapi hatinya bersih. Sementara kau, dengan kakimu yang pincang dan hatimu yang busuk, kau adalah cacat sejati. Rendra mengangkat tongkatnya, wajahnya bengis. Kau berani menghinaku? Nenek Sari segera menahan tangan Rendra. Jangan kau lancang, nak. Letakkan tongkat itu. Amar, yang selama ini dia mematung, tiba-tiba berteriak dengan suara lantang yang tidak biasa dari mulut kecilnya. Jangan sakiti ibu. Jangan sakiti Nanek. Semua terdiam. Amar yang biasanya pendiam dan penurut, kini berdiri dengan bantuan tongkatnya. Wajahnya merah dan matanya berapi-api. Rendra memandang anaknya dengan mata wide. Kau berteriak padaku. Dia membela orang yang dicintainya, kata Nenek Sari dengan suara tegas. Sesuatu yang tidak pernah kau lakukan, Rendra. Sri mendekati Amar dan memeluknya. Tidak usah takut, sayang. Ibu di sini. Rendra melihat pemandangan itu, istrinya memeluk erat anak yang dulu mereka tinggalkan bersama, sementara ibunya berdiri melindungi mereka berdua. Dia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Jadi begini, gumam Rendra, suaranya tiba-tiba lemah. Kalian bertiga melawanku. Keluarga melawan satu-satunya orang yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Kau yang membuat kami seperti ini, Rendra, kata Nenek Sari dengan nada sedih. Kau yang memilih untuk membenci daripada memahami. Kau yang memilih untuk menyakiti daripada menyayangi. Rendra memandangi mereka satu persatu. Ibunya yang kecewa, istrinya yang marah, dan anaknya yang ketakutan. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi dengan langkah pincangnya. Setelah Rendra pergi, ketegangan di ruangan itu perlahan reda. Sri masih memeluk Amar erat-erat, sementara Nenek Sari duduk di kursi, tubuhnya gemetar. Maafkan ibu, Amar, bisik Sri sambil membelai rambut anaknya. Ibu tidak seharusnya membiarkanmu melihat pemandangan seperti itu.
Tapi Amar justru memeluk ibunya lebih erat. Tidak apa-apa, Ibu. Amar tidak takut. Amar mau lindungi ibu dan Nenek. Nenek Sari menarik napas dalam. Dia perlu waktu, Sri. Mungkin dengan melihat bagaimana kita bersatu melawan kemarahannya, dia akan menyadari kesalahannya. Tapi dalam hati, Nenek Sari khawatir. Pertemuan yang menegangkan ini bisa menjadi titik balik, baik ke arah perdamaian atau kehancuran keluarga mereka sepenuhnya. Satu yang pasti, pertempuran dalam keluarga mereka telah mencapai puncaknya, dan hanya cinta dan pengampunan yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Suasana di dalam gubuk masih tegang setelah kepergian Rendra. Sri duduk memeluk Amar erat-erat, sementara Nenek Sari tampak termenung di kursi kayunya, wajahnya diliputi kelelahan dan kekhawatiran. Namun tak seorang pun yang menyangka bahwa badai sesungguhnya belum berakhir. Beberapa jam kemudian, langkah pincang yang familiar kembali terdengar mendekat dengan cepat. Rendra muncul kembali di pintu. Wajahnya lebih merah dan bengis dari sebelumnya. Bau alkohol menyengat dari napasnya. "Aku tidak bisa menerima ini," bentaknya begitu masuk, membuat Sri dan Nenek Sari kaget. "Aku tidak bisa ditinggal sendirian." "Rendra, kau sudah minum lagi," kata Nenek Sari dengan suara tegas meski hatinya berdebar. "Tentu saja aku minum," sergah Rendra. "Dengan punya ibu yang memilih cucu cacat daripada anak kandungnya, punya istri yang meninggalkanku untuk anak yang sama, apalagi yang harus kulakukan?" Sri berdiri, mencoba menenangkan suaminya. "Ren, mari kita bicara baik-baik." "Berisik." Rendra mendorong Sri hingga nyaris terjatuh. "Aku sudah muak dengan semua omong kosongmu." Nenek Sari langsung bangkit. "Jangan sakiti Sri." "Sakiti?" Rendra tertawa getir. "Ini bukan apa-apa dibanding sakit yang kalian berikan padaku. Setiap hari aku harus hidup dengan penyesalan. Setiap malam aku bermimpi tentang anak cacat ini." Pertengkaran mereka semakin memanas. Rendra terus meneriakkan kata-kata pedih, sementara Nenek Sari dan Sri berusaha membela diri. Mereka tidak menyadari bahwa Amar, yang selama ini dia memperhatikan dengan mata berkaca-kaca, perlahan bangkit dengan bantuan tongkatnya. "Aku tidak ingin melihat wajah anak itu lagi," teriak Rendra sambil menunjuk ke arah Amar. "Bawa dia pergi dari depan mataku." Tiba-tiba, dengan suara lantang yang memecah keributan, Amar berseru, "Aku tidak pernah minta dilahirkan seperti ini." Semua terdiam seketika. Rendra, Nenek Sari, dan Sri membeku, menatap Amar yang berdiri tegak dengan bantuan tongkatnya, wajahnya merah dan penuh air mata. "Amar, sayang." Nenek Sari mencoba mendekat. "Tunggu, Nek." Amar mengangkat tangannya, lalu menatap Rendra dengan mata berapi-api. "Ayah pikir Amar mau jadi begini? Amar mau punya kaki normal. Amar mau bisa berlari seperti anak lain." Rendra terkesiap, tidak bisa berkata-kata. "Dengar baik-baik, Ayah," lanjut Amar. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Nenek ajarkan Amar, kita harus kuat." Nenek bilang, hidup ini tidak selalu adil, tapi kita harus berusaha. Nenek tua, tapi nenek tidak pernah menyerah. Nenek selalu usaha bikin Amar bahagia. Nenek Sari menutup mulutnya. Air mata mengalir deras di wajahnya yang keriput. "Setiap pagi nenek pijat kaki Amar," teriak Amar, sekarang menunjuk ke kakinya sendiri. "Setiap malam nenek doa untuk Amar. Nenek ajar Amar baca. Ajar Amar hitung. Nenek tidak pernah anggap Amar cacat. Nenek bilang Amar istimewa." Sri mulai terisak mendengar kata-kata anaknya. "Tapi Ayah..." Amar sekarang menatap langsung ke mata Rendra. "Ayah yang kakinya besar, yang badannya sehat, kenapa Ayah tidak bisa kuat seperti nenek? Kenapa Ayah hanya bisa marah-marah? Kenapa Ayah menyalahkan orang lain?" Rendra terdiam. Wajahnya yang semula merah mulai memucat. Kata-kata Amar seperti pisau tajam yang menancap tepat di hatinya. "Amar hanya anak kecil, tapi Amar tahu," lanjut Amar, suaranya kini bergetar. "Amar tahu kalau hidup susah, tapi Amar tidak pernah menyalahkan siapapun. Amar bersyukur punya nenek yang sayang Amar. Kenapa Ayah tidak bisa begitu juga?" Rendra perlahan terjatuh ke kursi,
Tangannya menutupi wajah. Tubuhnya gemetar. Amar. Bisiknya lemah. Tidak. Amar menggeleng keras. Ayah tidak boleh bilang Amar cacat lagi. Amar mungkin cacat tubuh. Tapi Amar punya hati yang bersih. Amar tidak pernah sakiti siapapun. Amar hanya mau ayah sayang Amar seperti nenek sayang Amar. Kata-kata terakhir itu seperti memecah tembok kebekuan dalam hati Rendra. Dia menatap anaknya, benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Dia melihat bukan pada kaki yang cacat, tapi pada mata yang berbinar penuh keberanian. Dia melihat bukan pada tubuh yang lemah, tapi pada jiwa yang kuat. Anakku, desis Rendra, suaranya parau. Ayah. Ayah minta maaf. Tapi Amar sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia terjatuh ke lantai, menangis terseduh-seduh. Semua emosi yang dipendamnya selama ini akhirnya keluar. Sri segera memeluk anaknya, sementara Nenek Sari mendekati Rendra yang masih terduduk lesu. "Kau dengar itu, Nak?" bisik Nenek Sari dengan suara bergetar. "Kau dengar apa yang dikatakan cucumu? Dia lebih bijak dari kita semua." Rendra mengangguk pelan. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia benar. Ibu, aku yang cacat. Bukan fisik, tapi hatiku. Di sudut ruangan, dalam pelukan ibunya, Amar masih terus menangis. Tapi kali ini, tangisannya bukan tangisan sedih atau takut. Ini adalah tangisan kelegaan. Tangisan seorang anak yang akhirnya berani menyuarakan isi hatinya pada ayah yang selama ini menolaknya. Dan untuk pertama kalinya, Rendra mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Rendra masih terduduk di kursi kayunya. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang tak terbendung. Kata-kata Amar masih bergema di telinganya. Setiap suku kata seperti palu godam yang menghancurkan tembok kebanggaan dan penyangkalan yang selama ini dibangunnya. Dia benar. Ibu, rintih Rendra. Tangannya menutupi wajah yang basah oleh air mata. Selama ini aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku tidak pernah memikirkan perasaannya. Nenek Sari mendekati anaknya, meletakkan tangan keriputnya di bahu Rendra. Dengarkan suara hatimu, Nak. Bukan suara kesombongan atau kepahitan yang selama ini kau dengarkan. Dari sudut ruangan, Amar masih terisak-isak dalam pelukan Sri. Tapi ketika mendengar ayahnya menangis, dia mengangkat wajahnya yang basah. Ayah nangis? Tanya Amar dengan suara kecil. Rendra mengangkat kepalanya. Matanya merah bengkak. Maafkan ayah, Amar. Ayah tidak pantas disebut ayah. Dengan bantuan tongkatnya, Amar berdiri dan perlahan mendekati Rendra. Setiap langkahnya terlihat berat, tapi tekad di matanya kuat. Ayah tahu, selama ini nenek ajarkan Amar apa? Kata Amar sambil berdiri di hadapan ayahnya. Nenek bilang, semua orang bisa buat salah. Yang penting mau minta maaf dan perbaiki kesalahan. Rendra memandangi anaknya, benar-benar memandanginya. Untuk pertama kalinya, dia melihat kecacatan fisik Amar bukan sebagai aib, tapi sebagai bagian dari keunikan anaknya. Dia melihat kekuatan dalam mata yang sama yang dulu dia tolak. Dengar, Nak, kata Rendra pada Amar. Suaranya bergetar. Ayah juga sekarang cacat. Seperti kau. Amar mengernyitkan kening. Tapi kata nenek, cacat tidak apa-apa. Yang penting hati kita baik. Rendra tersenyum getir. Hati ayah tidak baik selama ini, Amar. Ayah marah pada dunia, marah pada takdir, dan yang paling salah, ayah marah padamu yang tidak bersalah. Dia meraih tongkatnya dan berdiri dengan susah payah. Lihat, Amar, ayah sekarang seperti kau. Harus pakai tongkat. Dan ayah baru mengerti betapa sulitnya. Amar memandangi tongkat ayahnya, lalu tongkatnya sendiri. Tapi nenek bilang, tongkat bukan lambang kelemahan. Tongkat buat bantu kita jalan. Seperti teman. Perkataan polos itu membuat Rendra tersentak. Teman? Selama ini ayah menganggap tongkat ini sebagai kutukan. Amar dulu juga takut pakai tongkat. Aku Amar. Tapi nenek bilang, tongkat ini yang bikin Amar bisa lihat dunia. Tanpa tongkat, Amar cuma bisa duduk di rumah. Nenek Sari yang memperhatikan dari kejauhan tersenyum haru.
Dia mengerti lebih banyak dari kita, Rendra. Dia sudah belajar menerima keadaannya sejak kecil. Rendra memandangi ibunya, lalu kembali pada Amar. Ayah minta maaf, Nak, untuk semua yang ayah lakukan. Untuk meninggalkanmu, untuk kata-kata kejam ayah, untuk tidak menjadi ayah yang seharusnya. Amar diam sejenak, matanya menatap ayahnya dengan serius. Ayah mau lihat keajaiban. Keajaiban? Tanya Rendra bingung. Amar mengulurkan tangannya. Pegang tangan Amar. Ayah. Dengan ragu-ragu, Rendra memegang tangan mungil anaknya. Amar kemudian memandu ayahnya ke tengah ruangan. Lihat ya, ayah, kata Amar dengan konsentrasi penuh. Dengan perlahan namun pasti, Amar melepaskan pegangan pada tongkatnya. Hanya berpegangan pada tangan ayahnya, dia melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Nenek, ibu, lihat. Amar bisa jalan 3 langkah tanpa tongkat. Seru Amar gembira. Rendra terpana. Dia bisa. Tentu saja dia bisa, kata Nenek Sari dengan bangga. Selama ini dia berlatih setiap hari. Tapi mungkin dia butuh tangan ayahnya untuk memberi keberanian lebih. Air mata mulai mengalir lagi di wajah Rendra. Kau hebat sekali, Nak. Ayah tidak menyangka. Amar tersenyum lebar. Amar selalu mau tunjukkan pada ayah. Tapi ayah selalu marah-marah. Sekarang ayah tidak marah. Amar bisa tunjukkan. Rendra memeluk anaknya erat-erat. Tidak, Nak. Ayah tidak akan marah lagi. Ayah janji. Sri yang menyaksikan semuanya dari kejauhan akhirnya mendekat. Ren, kita bisa mulai lagi? Sebagai keluarga. Rendra memandangi istrinya, lalu memandang ibunya, dan akhirnya memandang Amar yang masih dalam pelukannya. Ya, mari kita mulai lagi. Dengan kerendahan hati dan pengakuan bahwa selama ini aku yang salah. Malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga itu makan malam bersama. Di meja sederhana, dengan makanan seadanya, tapi dengan hati yang penuh harapan baru. Sekarang ayah tinggal di sini, tanya Amar saat mereka bersiap tidur. Rendra mengangguk sambil membetulkan selimut anaknya. Ya, Nak, ayah tinggal di sini. Bersama kau, bersama ibu, bersama nenek. Keluarga kita. Sebelum tidur, Rendra menemui Nenek Sari yang sedang duduk di beranda. Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah merawat Amar ketika aku tidak mampu. Nenek Sari memandangi anaknya dengan mata penuh kasih. Dia adalah anugerah, Rendra. Bukan untukku saja, tapi untuk kita semua. Dia mengajarkan kita arti penerimaan dan cinta tanpa syarat. Rendra mengangguk. Matanya kembali berkaca-kaca. Ayah dulu bilang, cacat fisik adalah akhir dari segalanya. Tapi melihat Amar sekarang, dia lebih kuat dan lebih bijak dari ayahnya. Di dalam ruangan, Amar tertidur dengan senyum kecil di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa memiliki keluarga yang utuh. Dan untuk pertama kalinya, dia memimpikan ayahnya bukan sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai tangan yang akan selalu ada untuk menopangnya ketika dia jatuh. Matahari pagi menyinari dengan hangatnya, menyambut hari baru yang penuh harapan bagi keluarga kecil di gubuk tua itu. Rendra bangun lebih awal, tubuhnya masih pegal dan kakinya masih nyeri, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya terasa ringan. Dia menemukan Nenek Sari sudah berada di dapur, sedang menyiapkan sarapan. Biarkan aku yang bantu, Ibu, ucap Rendra, mengambil alih cerek dari tangan ibunya yang gemetar. Nenek Sari memandangi anaknya dengan mata berbinar. Kau sudah berubah, Nak. Rendra tersenyum lemah. Amar yang mengubahku, Ibu. Melihat ketabahannya, melihat bagaimana dia bisa tetap tersenyum meski menghadapi begitu banyak kesulitan, aku merasa malu dengan diriku sendiri. Sementara itu, di kamar kecil, Sri membantu Amar berpakaian. Ayo, sayang. Hari ini ayahmu akan membangunkan kamar untuk kita di samping gubuk nenek. Amar mengangkat wajah polosnya. Kita tidak akan tinggal di kota lagi, Ibu. Sri membelai rambut anaknya.
Tidak lagi, Nak. Keluarga kita akan tinggal di sini, bersama nenek. Setelah sarapan, Rendra segera memulai proyek pembangunan kamar tambahan. Dengan kakinya yang masih pincang, dia bekerja dengan tekun. Beberapa tetangga yang lewat awalnya hanya mengamati dengan curiga, tapi kemudian ada yang mulai menawarkan bantuan. Biarkan aku bantu, Rendra, kata Pak Joko tiba-tiba muncul dengan beberapa papan kayu di tangannya. Aku punya bahan bangunan sisa di rumah. Rendra terkejut. Pak Joko, setelah semua yang terjadi. Pak Joko menghela napas. Kita semua pernah berbuat salah, Nak. Yang penting mau berubah. Dan melihat kau sekarang, kau sudah berbeda. Bahkan anak-anak desa yang dulu mengejek Amar, kini datang dengan penuh rasa ingin tahu. Tony, anak yang dulu paling sering mengolok-olok, mendekati Amar yang sedang duduk di beranda sambil memperhatikan ayahnya bekerja. Amar, mau main bersama kami? Tanya Tony malu-malu. Kami mau cari jangkrik di sawah. Amar memandang neneknya dengan mata berbinar. Boleh, Nanek. Nenek Sari tersenyum. Boleh, asal hati-hati. Yang mengejutkan mereka semua, Rendra yang mendengar percakapan itu segera mengambil tongkat Amar dan menghampiri. Ayo, ayah temani kau. Sepanjang hari itu, pemandangan tidak biasa terlihat di desa. Seorang ayah yang pincang berjalan pelan di belakang anaknya yang juga menggunakan tongkat, mengawasi dengan penuh kasih sayang saat Amar bermain dengan anak-anak lain. Setiap kali Amar hampir terjatuh, Rendra selalu ada di sampingnya untuk menopang. Sekarang aku mengerti, Ibu, bisik Rendra pada Nenek Sari saat mereka beristirahat di sore hari. Setiap langkah yang berhasil dia ambil adalah sebuah kemenangan. Dan aku hampir melewatkan semua ini. Nenek Sari mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Tapi kau tidak melewatkannya. Nak, kau masih punya waktu. Malam harinya, ketika kamar tambahan sudah setengah jadi, keluarga itu berkumpul untuk makan malam. Meja sederhana itu kini terasa lebih hidup dengan cerita dan tawa. Ayah, lihat, seru Amar tiba-tiba. Dengan konsentrasi penuh, dia berdiri dan melangkah 2 kali tanpa bantuan tongkat maupun tangan ayahnya. Rendra tercekat. Dia bisa. Tentu saja dia bisa, kata Sri dengan bangga. Dia anak kita, Ren. Dia mewarisi ketekunanmu dan kekuatan ibumu. Rendra memeluk anaknya erat-erat. Kau adalah kebanggaan ayah, Nak. Jangan pernah lupakan itu. Beberapa minggu kemudian, kehidupan baru mereka sudah terbentuk dengan indah. Rendra, dengan bantuan tetangga, berhasil menyelesaikan kamar tambahan. Dia juga mulai bekerja sebagai tukang kayu, membuat perabot dan kerajinan untuk dijual. Siapa sangka, kata Bu Darmi suatu sore saat berkunjung, Rendra yang dulu keras kepala sekarang menjadi ayah yang penyayang. Nenek Sari tersenyum sambil memperhatikan Rendra yang sedang mengajar Amar membuat mainan kayu. Kadang-kadang kita perlu diingatkan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Suatu malam, ketika Amar sudah tertidur, Rendra duduk bersama Nenek Sari di beranda. Ibu, ada yang ingin kubicarakan. Nenek Sari memandangi anaknya. Ada apa, Nak? Aku ingin mengadakan syukuran kecil, kata Rendra, untuk merayakan keluarga kita yang baru. Dan, aku ingin meminta maaf secara resmi padamu dan pada Amar di depan seluruh warga desa. Nenek Sari terkejut. Kau tidak perlu melakukan itu, Nak. Tapi aku ingin, Ibu, jawab Rendra tegas. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bangga pada anakku. Bahwa aku tidak malu lagi. Bahwa keluarganya yang dulu kutinggalkan, sekarang adalah segalanya bagiku. Acara syukuran itu diadakan seminggu kemudian. Yang mengejutkan mereka, hampir seluruh warga desa hadir. Bahkan mereka yang dulu paling keras mengecam, kini datang dengan membawa hadiah dan doa. Saat semua orang sudah berkumpul, Rendra berdiri dengan suara bergetar. Saudara-saudara,
Aku ingin meminta maaf kepada ibu yang telah kusia-siakan, kepada istri yang telah kusakiti, dan terutama kepada anakku Amar yang telah kutolak. Dia memeluk Amar erat. Anak ini adalah guru terhebat dalam hidupku. Dia mengajarkanku tentang arti penerimaan dan cinta tanpa syarat. Desa itu sunyi. Semua terharu mendengar pengakuan Rendra. Aku juga ingin berterima kasih, lanjut Rendra, kepada semua yang telah membantu ibu dan Amar ketika aku tidak ada. Kalian lebih keluarga daripadaku saat itu. Acara itu berakhir dengan penuh keharuan. Keluarga yang dulu tercerai-berai, kini bersatu kembali. Gubuk tua yang dulu sepi, kini dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Sebelum tidur malam itu, Amar berbisik pada neneknya. "Nanek, sekarang Amar punya keluarga lengkap, ya?" Nenek Sari mencium kening cucunya. "Ya, sayang. Dan keluarga kita akan tetap lengkap selamanya. Karena cinta telah menyatukan kita kembali." Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah merestui keluarga yang telah menemukan jalan mereka kembali. Dan dalam kesederhanaan gubuk tua di tepi hutan, sebuah keluarga belajar bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh cinta, tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan, dan tidak ada cacat fisik yang bisa mengalahkan kekuatan hati yang tulus.